Brimo Festival berlimpah hadiah. Lebih dari 100.000 hadiah langsung bisa kamu dapetin cuma di Brimo Festival. Transaksi lebih banyak pakai Brimo, debit BRI, dan kartu kredit BRI seperti top up pulsa, paket data, bayar tagihan, dan belanja kebutuhan, kamu bisa dapetin poin 5 kali lipat selama periode program. Buat cek poin yang kamu udah kumpulin, begini nih caranya. Buka Brimo dan login ke akunmu. Tap menu akun di pojok kanan bawah. Dan temukan jumlah poin yang udah kamu kumpulkan di bawah namamu. Dan buat kalian yang baru buka rekening dan daftar Brimo, kalian bisa dapetin reward sebanyak 5.000 poin. Daftar Brimo sekarang dan kumpulkan poinnya untuk dapatkan hadiah langsung dari Brimo Festival. Untuk info lebih lanjut, kunjungi channel resmi BRI ya. Periode program berjalan dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Maret 2025. Hati-hati penipuan. Brimo. Berawal dari satu toko di tahun 1999, Alfamart kini telah tumbuh menjadi jaringan retail terkemuka di Indonesia. Dengan lebih dari 19.000 toko yang tersebar di seluruh Nusantara dan 2.000 toko di Filipina, kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Setiap hari, kami hadir untuk memenuhi kebutuhan harian jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan senyuman dan kehangatan. Perjalanan kami selama 25 tahun ini penuh dengan tantangan. Namun dengan semangat pantang menyerah, kami terus bergerak maju. Tak lupa memperkuat solidaritas untuk anak bangsa yang membutuhkan dan demi bumi yang lestari. Kami tidak akan berhenti di sini. Inovasi akan terus menjadi kunci dalam setiap langkah kami demi kepuasan pelanggan yang selalu menjadi prioritas utama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami selama 25 tahun. Bersama Alfamart, mari berikan kontribusi terbaik untuk negeri dengan melayani Indonesia. Ayo tunjukkan aksimu. Bawa bilet deposito lamamu di bank lain ke Bank Bengkulu. Kami beri bunga baru 1% lebih tinggi. Brimo Festival berlimpah hadiah. Lebih dari 100.000 hadiah langsung bisa kamu dapetin cuma di Brimo Festival. Transaksi lebih banyak pakai Brimo, debit BRI, dan kartu kredit BRI seperti top up pulsa, paket data, bayar tagihan, dan belanja kebutuhan, kamu bisa dapetin poin 5 kali lipat selama periode program. Buat cek poin yang kamu... Selamat datang PLT Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rosjonsyah.
Kami ucapkan juga selamat datang kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahin. Hah? Cicil kebutuhan di Julo malah panen puluhan juta. Bisa potong cicilan atau buat belanja. Buruan ikutan. Selamat datang kami ucapkan kepada Kajati Bengkulu, Bapak Saifuddin Tagamal, SHMH.
Kami ucapkan selamat datang kepada Kapolda Bengkulu, Bapak Irjen Pol Anwar SIK MSI. Baik, kami informasikan kepada seluruh awak media untuk dapat kembali ke tempat karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kami ucapkan selamat datang kepada Danrem 041 Gamas Bengkulu, Bapak Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain. Baik, kami informasikan kepada seluruh awak media untuk dapat kembali ke tempat karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Baik, untuk rekan media kami persilakan kembali ke tempat karena saat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat PLT Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rosjonsyah. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak Sumardi. Kapolda Bengkulu, Bapak Irjen Pol Anwar SIK MSI. Danrem 041 Gamas Bengkulu, Bapak Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain. Kajati Bengkulu, Bapak Saifuddin Tagamal SHMH. CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Febi Mahendra Putra. Direktur Bisnis Tribun Network, Bapak Hadrianus Cipyantoro. Konten Manager Tribun Bengkulu, Bapak M. Syahbedi. Bisnis Manager Tribun Bengkulu, Ibu Komi Kendi. Seluruh pimpinan Tribun Network di 70 unit se-Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan, serta seluruh Tribuners dimanapun dan kapanpun menyaksikan tayangan ini. Selamat datang tentunya dalam rangka peresmian kantor tribunbengkulu.com
Hari ini Kamis 24 Oktober 2024, bertepat di Jalan Jati 2, Padang Jati, Kota Bengkulu. Kami informasikan bahwa tribunbengkulu.com hadir sebagai media digital sejak 24 Februari 2022. Tribunbengkulu.com merupakan bagian dari jaringan ke-61 dari 70 jaringan Tribun Network yang hadir di 38 provinsi dari Aceh hingga Papua. Menawarkan konsep baru dalam pemberitaan dan juga menghadirkan berita-berita eksklusif yang tidak didapatkan dari media lokal lainnya. Meski usianya masih sangat muda, dalam kurun 2 tahun terakhir tribunbengkulu.com sudah memiliki jutaan pembaca dan pemirsa. Tribunbengkulu.com memiliki kepercayaan publik dan kredibilitas brand bukan hanya sebagai media massa lokal tapi juga berjaring erat dengan Tribun Network. Dengan tagline Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, mari bersama kita menyaksikan tari persembahan dari Sanggar Al-Fadrid. Selamat menyaksikan. Tari Sekapur Siri merupakan tari yang biasa dipentaskan untuk menyambut kedatangan tamu agung di Kota Bengkulu. Tari ini dibawakan 5 orang dan gerakan tari Sekapur Siri sangat sederhana. Bertumpu pada gerakan tangan dan kaki, serta diiringi musik seperti serunai, gendang, kolintang, menjadi gerakan yang serasi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Al-Fadrid.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara kita pada hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran, mari bersama kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rizal Effendi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan jemaah sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, kesempatan, terutama keimanan. Sebelum kita memulai pembacaan doa, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatika muqarrabin wal qurabin was suhada'i was salihin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li jaddatina wa li jaddatina ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيف الحج الخاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مسجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام. وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min syai'an wa tarafuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jamil khairati fil hayat wa barakat wa abadal mamat innaka ya maulana sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat amin ya rabbal alamin. Allahumma asina kibatana fil umuri kulliha wa ajrna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma asim lana min hasyatika wa tuhru bihi baina wa baina ma'asyatik wa min ta'atik wa tublina bi jannatik wa min al-yakini wa tuhawwinu bihi alaina masaibid dunya wa atina bi asma'ina wa abasarina wa quwatina wa ahyaitana wa ja'alhu warisa minna wa ja'al sya'arana ala man zalmana wa ansurna ala man adana wa la tajal musibatana fi dina wa la tajal dunya akbar hamina wa la mabalagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inni as'aluka khaira mas'alati wa khaira du'a wa khaira najahi wa khaira ilmi wa khaira amali wa khaira sawabi wa khaira hayati wa khairal mamati wa sabitni wa sakil wa wazidni wa qi imani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Karena itu betapa pentingnya pada hari ini Bisnis Manajer Tribun Bengkulu, Ibu Komi Kendi Setiawati, juga para wartawan, rekan-rekan media, serta seluruh hadirin hadirat undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, ridho Allah, karunia Allah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan sama-sama hadir di dalam acara yang penuh makna, yaitu launching kantor baru tribun.com Bengkulu. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para keluarga dan sebaliknya. Hadirin yang saya hormati, perkembangan media di era digital saat ini sangat luar biasa. Kehadirannya tribunbengkulu.com menjadi salah satu bukti nyata bahwa media digital telah menjadi kekuatan yang penting
dalam menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat. Kita bangga bahwa Bengkulu memiliki media online yang dapat diandalkan dalam memberitakan pemberitaan yang berkualitas sekaligus dapat mendukung pembangunan daerah. Tribunbengkulu.com selama ini telah menjadi mitra strategis bagi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyebarkan informasi terkait program pembangunan daerah melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang. Apapun yang kami lakukan pada daerah, Forkopimda, tanpa dipublikasi, orang pusat tidak akan tahu. Jadi betapa pentingnya ya diinformasikan apa yang kami kerjakan, baik ke daerah, kemana-mana pasti tahu orang pusat. Pak Mendagri tahu, Pak Presiden tahu, Pak Kapolri tahu, Pak Kejagung tahu, Pak Panglima tahu. Ya. Nah, melalui media inilah yang jadi sarana ya untuk membuka mata lokal ya untuk Indonesia. Tribunbengkulu.com sebagai salah satu media online diharapkan mampu menjadi mitra yang konstruktif dalam menyebarluaskan informasi pembangunan program pemerintah dalam upaya kita bersama untuk memajukan Bengkulu. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi di era digitalisasi, termasuk penyebaran informasi yang tidak valid atau hoax. Tribunbengkulu.com diharapkan bisa terus menjadi benteng yang kokoh dalam melawan hoax dan informasi yang menyesatkan dengan tetap menjaga integritas serta mematuhi etika jurnalistik. Hadirin yang berbahagia, dengan peresmian kantor baru ini saya berharap bahwa Tribunbengkulu.com semakin profesional dan produktif dalam menjalankan peran jurnalistiknya. Media seperti halnya pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi, mengedukasi masyarakat, serta mengawal kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2024 kantor Tribun.com Bengkulu secara resmi saya nyatakan difungsikan dan dipergunakan. Semoga Tribunbengkulu.com semakin sukses dan maju menjadi media yang selalu dicintai oleh masyarakat Bengkulu dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Di kebun bunga ada mawar, mekar mewangi di kala fajar. Tribun Bengkulu didoakan semakin besar, menjadi media yang tak akan pudar. Oke. Masih banyak modal. Yang terakhir, ini pantun apa ini? Jadi beda ini. Sudah terbentang tikar permadani, menunggu tamu yang bersilaturahim. Saya resmikan kantor Tribun ini, Bengkulu.com hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini. Lupa tadi. Iyo. Jadi memang pantun ini memang sudah menjadi tradisi kita. Di rapat-rapat istimewa ya. Pak Presiden, Pak Menteri, semua termasuk Panglima, Kejagung, Kapolri, semua berpantun. Karena ini tradisi Melayu, ini perlu dilestarikan. Ya, menarik minat ya, ketika yang berpidato ke depan dia ketawa, masalah hilang. Kalau Bapak Ibu-ibu merengut membawa masalah di rumah ke sini, kami pun juga ya tersentrum juga menyampaikan juga nggak enak. Jadi kalau sudah ketawa, insya Allah ya hari ini kita sama-sama
mendoakan tribun.com ya Bengkulu semoga tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak PLT Gubernur untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Kami mengundang CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi untuk maju ke depan. Tentunya pemotongan tumpeng ini secara simbolis peresmian kantor tribunbengkulu.com. Kami persilakan kepada PLT Gubernur Bengkulu untuk dapat memotong tumpeng. Baik, kami mengundang unsur Forkopimda untuk dapat maju dan mendampingi pemotongan tumpeng. Kami mengundang Kapolda Bengkulu, Danrem 041 dan Kajati Bengkulu. Kami juga mengundang PJ Wali Kota Bengkulu untuk dapat mendampingi pemotongan tumpeng. Pemberian tumpeng yang pertama tentunya secara simbolis kepada CEO Tribun Network. Baik, dilanjutkan foto bersama. Baik, akan kami pandu dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Izin Bapak tangan kanan di kepal. Dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Foto bersama selesai, kami mohon kesediaannya Bapak untuk dapat melangsungkan pemotongan pita. Dan kami mohon kesediaannya juga untuk dapat berada di tempat yang telah disediakan. Baik, kami persilakan Bapak untuk dapat bersiap-siap untuk pemotongan pita sebagai simbolis peresmian kantor tribunbengkulu.com. Mohon izin untuk menunggu aba-aba. Baik, mohon bersiap-siap Bapak. Dalam hitungan mundur. Baik, hitungan mundur 3, 2, 1. Tentunya dengan ini peresmian kantor tribunbengkulu.com resmi dibuka. Beri tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Kami mohon kesediaannya kepada PLT Gubernur Bengkulu untuk dapat menandatangani prasasti. Dilanjutkan dengan Kapolda Bengkulu. Baik, dilanjutkan dengan Kapolda Bengkulu. Dilanjutkan oleh Danrem 041 Gamas Bengkulu. Kajati Bengkulu. Dan CEO Tribun Network.
Baik, tentunya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk peresmian kantor Tribun Bengkulu.com. Dan kami persilakan kepada Bapak untuk dapat room tour melihat kantor baru dari Tribun Bengkulu.com. Kami persilakan kepada Content Manager Bapak M. Syahbeni untuk dapat memandu room tour kita di peresmian kantor Tribun Bengkulu.com. Selamat datang di acara Talk Show Bengkulu Digital Ecosystem. Acara ini diselenggarakan oleh tribunbengkulu.com dan Tribun Network. Terima kasih kepada PLT Gubernur Bengkulu Haji Rosjonsyah Syahili yang telah berada di tengah-tengah kita. Terima kasih juga kepada para narasumber dan tamu undangan yang di ruangan ini. Talk show kali ini bertemakan Bengkulu Makin Digital. Mari kita sambut pembawa acara kita, Afifa Manca Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rosjonsyah. Yang kami hormati PLT Direktur Bakti Layanan Teknologi Informasi untuk Badan Usaha Bakti Kominfo Ibu Yulis Widyo Marvia. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Bapak Sumardi. Kapolda Bengkulu Bapak Irjen Pol Anwar SIK MSI. Dan Rem 041 Gamas Bengkulu Bapak Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain. Kajati Bengkulu Bapak Saifuddin Tagamul SHMH. Dan Lanal Bengkulu Bapak Letkol P. Okto Maduro ST. Kabinda Bengkulu atau yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Bapak Haji Nandar Mundadi SOS. Pejabat Wali Kota Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh PJ Sekda Kota Bengkulu Bapak Eko Agus Rianto. Seluruh kepala daerah 9 kabupaten seprovinsi Bengkulu atau yang mewakili seluruh kepala OPD dan instansi vertikal seprovinsi Bengkulu. Seluruh narasumber talk show Bengkulu Digital Ecosystem. CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Mahendra Putra. Direktur Bisnis Tribun Network, Bapak Hadrianus Cipyantoro. Content Manager Tribun Bengkulu.com, Bapak M. Syahbedi. Business Manager, Ibu Komi Candy. Seluruh pimpinan Tribun Network di 70 unit se-Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh Tribuners dimanapun dan kapanpun. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Talk Show Bengkulu Digital Ecosystem. Hari ini Kamis 24 Oktober 2024 bertepat di Balai Raya Semarak, Bengkulu. Kami informasikan bahwa Tribun Bengkulu.com menawarkan konsep baru dalam pemberitaan dan juga menghadirkan berita-berita eksklusif. 2 tahun terakhir, Tribun Bengkulu.com sudah memiliki jutaan pembaca dan pemirsa. Tentunya, Tribun Bengkulu.com sudah memiliki kepercayaan publik dan kredibilitas brand bukan hanya sebagai media massa lokal, tapi juga berjaring erat dengan Tribun Network. Dengan tagline, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Panglima Ratu Sambang ialah seorang syuhada pembela Islam yang gugur dalam peperangan membela Islam. Namun sebelum peperangan Panglima disiksa oleh kaum Yahudi, makna dari tarian tersebut menyimbolkan gerak tarian yang diperankan serta dipadukan alunan musik.
lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Afardi. Selamat datang tentunya dalam rangka peresmian kantor tribunbengkulu.com hari ini Kamis 24 Oktober 2024 bertepat di Jalan Jati 2. Maka pada hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober 2024, kantor tribun.com Bengkulu secara resmi saya nyatakan difungsikan dan dipergunakan. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya bersama Bang Doni lagi panen sawit nih. Tuh lihat nyangkut kayaknya tuh Tribuners. Sekali tarik. 2 tahun yang lalu, sebuah mimpi besar dimulai di bumi Rafflesia. Di sini, di Bengkulu. Tribun Bengkulu hadir sebagai harapan baru untuk menyampaikan kisah, aspirasi, dan suara masyarakat. Dengan tim kecil yang penuh semangat, Tribun Bengkulu memulai langkah pertamanya. Meski berusia muda, tekad kami tak pernah goyah. Kami hadir di tengah masyarakat, menyampaikan berita dengan cepat, akurat, dan mendalam.
Wan. Woi. Jauh nih. Numpang nanya dikit, Wan. Apa itu? Wan, info harga sawit tinggal gitu nih, Wan. Col, masih harga rela. Masih sami. Masih sami? Masih. Coba dipakai turun. Lo menurun lo. Gimana deh? Oh. Inovasi menjadi kunci perjalanan kami, menyajikan berita dengan cara yang berbeda, mulai dari live di Facebook, berita video di YouTube, hingga menghadirkan langsung narasumber melalui podcast dan talk show. Ini menjadi jembatan kami untuk lebih dekat dengan Anda. Setiap detik, setiap peristiwa penting, kami hadir langsung di layar Anda. Meraih penghargaan media lokal dengan pertumbuhan bisnis terbaik adalah tribunbengkulu.com. Selamat kepada tribunbengkulu.com. Boleh berikan lagi tepuk tangan yang paling meriah. Dalam perjalanan ini, ada tawa dan tangis, kemenangan dan perjuangan. Namun, kami tak pernah berhenti. Setiap penghargaan dan apresiasi dari Anda, pembaca dan masyarakat Bengkulu, adalah bahan bakar kami untuk terus maju. Lestarikan budaya Bengkulu, terjun bulan Desember. Selamat Tribun Bengkulu dapat 100.000 subscriber. Selamat Tribun Bengkulu dapat 100.000 subscriber. Hari ini, Tribun Bengkulu telah tumbuh. Kami lebih kuat, lebih inovatif, dan siap melangkah lebih jauh. Kami berjanji akan terus memberikan yang terbaik, menjadi media yang membawa harapan. Terima kasih untuk 2 tahun yang luar biasa. Bersama kita melangkah lebih jauh, menyongsong masa depan yang cerah. Tribun Bengkulu, mata lokal menjangkau Indonesia. Papai suyu, papai suyu, Choco Dream I love you. 사랑해요. Pak Gub, izin saya belum sempat bikin pantun, jadi saya nggak mau menandingi Pak Gub lah, bikin pantun. Dan kalau nyanyi udah pasti saya nggak bisa tandingi gitu, luar biasa. Baik, yang terhormat Pak PLT Gubernur Bengkulu, hari ini dari jam 10 tadi sampai sekarang saya belajar banyak kisah perjalanan karir 20 tahun Pak Gub. Ini luar biasa, anak-anak muda mesti dengar ceritanya beliau. Yang terhormat PLT Dirut Bakti Kominfo, Ibu Yulis, selamat datang di Bengkulu, semoga bisa menikmati. Pak Kapolda yang diwakili Pak Danrem, ini teman ternyata pernah bertugas lama di Sulawesi, jadi ketemu lagi. Kemudian Pak Kajati yang juga diwakili
Pak Dan Lanal tadi lagunya apa Rindu Palaut ya, jadi itu lagu Manado. Langsung kangen ke Manado Pak. Bapak Kabinda, Bapak, nah ini yang terhormat Pak Pejabat Wali Kota Bengkulu Tengah. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan hadir. Narasumber yang terhormat, para hadirin semua, izin mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dua hal Pak Gub saya laporin. Tadi saya sudah laporin mungkin ke hadirin yang belum sempat hadir di acara tadi. Tribun Bengkulu 2 tahun, tapi Tribun itu sudah lebih dari 30 tahun. Dan di seluruh Sumatera kami ada kantor di Aceh itu Serambi Indonesia, di Palembang kami ada 2, ada Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel, di Lampung, dan sampai ke Papua. Di Papua ada 3, di Jayapura, di Manokwari dan Solo. Ya. Dan di mana-mana kantor Tribun selalu merekrut karyawan lokal. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa apa yang dianggap penting oleh daerah itu ditulis oleh wartawan. Karena seringkali apa yang dianggap penting Jakarta tidak dianggap penting oleh daerah. Apa yang dianggap penting oleh daerah belum tentu penting bagi Jakarta. Dan cara mendemokratisasi informasi ini menurut saya, ya, izin Pak Gub, ini cara melestarikan Indonesia yang baru. Itu dia, Bhinneka Tunggal Ika. Itu laporan yang pertama. Laporan yang kedua, Bapak dan Ibu, ini diskusi sebentar tentang digital ekosistem. Nah, untuk mengantar diskusi, izin saya bercerita sedikit. 1800, jadi tahun 1800, komputer ditemukan. Satu mesin ya, mengandung sistem, mengandung program, ditemukan 1800. Internet yang dipakai oleh komputer untuk membuat kapabilitasnya menjadi lebih kuat ditemukan 1969. Jadi 1800 1969. Tapi itu internet yang ada di kalangan peneliti kampus. Apa yang dimaksud dengan internet? Internet adalah suatu hubungan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi internet itu ditandai dengan terhubungnya komputer di University California di Amerika dan di Stanford University. Satu komputer terhubung ke satu komputer terhubung ke 2 komputer, ke 3 komputer, ke banyak komputer. Lalu banyak komputer terhubung ke banyak komputer. Itu 1969. Tapi internet baru benar-benar menjadi publik ketika 98 Google ditemukan. Jadi 69, 98 Google ditemukan. Itulah yang kita kenal sebagai search engine saat ini. Tapi tahun 98 komputer belum masif. Kenapa? Karena tahun 98 ketika Google ditemukan itu hanya bercerita tentang personal komputer, PC. Jadi itu berarti hanya ada di kantor. Hanya ada di lembaga yang sanggup membeli komputer. 2007 ketika Steve Jobs menemukan iPhone, ini adalah revolusi. Kenapa? Karena kemampuan komputasi di personal komputer dibawa ke handphone. Lah ini jadi masif. Tadinya cuma di kantor menjadi masif. Dan kita bisa mengerti bahwa ledakan pengguna internet menjadi luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, 80 juta pengguna tribunnews.com, 90% diantaranya itu di handphone. Terjadinya di handphone. Ini merevolusi cara kita menulis. Tadinya kita menulis untuk layar yang lebar, menjadi menulis untuk layar yang kecil. Tadinya kita menulis untuk hal yang serius karena orang duduk, menjadi harus entertaining karena orang sambil mobile. Itu revolusi 2007. Yang kita akan diskusikan sekarang adalah digital dalam pengertian seperti itu, internet. Hubungan antara satu komputer dengan 2 komputer, satu komputer dengan banyak komputer dengan banyak komputer. One to one to many, many to many. Ini revolusi.
November 2022. Berarti itu baru 2 tahun. Artificial Intelligence atau AI mulai rame. Tetapi sebenarnya Artificial Intelligence ditemukan jauh sebelum internet. Tadi internet 1969. Internet ditemukan malah 1800-an. Sudah jauh lebih dulu AI. Cita-cita AI berbeda dengan cita-cita internet. Cita-cita internet adalah menghubungkan data dari satu komputer ke komputer lain. Cita-cita AI adalah memberi kemampuan kepada komputer untuk berpikir seperti manusia. Itu cita-cita AI. Makanya kemampuan intelligence diciptakan kepada komputer. Dan itu disebut artificial. Jadi kecerdasan buatan. Tentu jadi pertanyaan, kenapa internet perlu diberi kecerdasan artifisial? Karena para ahli ingin supaya internet performing human task. Apa artinya itu? Supaya komputer mampu melaksanakan pekerjaan manusia. Itu cita-cita internet. So AI tentang kemampuan artifisial, internet tentang hubungan antara komputer. Dan kita sedang menyaksikan revolusi kedua setelah internet yang dibawa oleh AI. Di internet, jari kita adalah pemberi perintah. Jadi kita mengetik, kita tekan tombol, itu jari. AI sedang mengembangkan perintah melalui suara. Itu AI, ya kan? AI juga sedang membangun kemampuan untuk menerjemahkan video menjadi teks. AI juga diberi kemampuan untuk mengubah teks menjadi video. Dan AI diberi kemampuan untuk mengubah teks menjadi audio. Apa artinya ini, Bapak dan Ibu sekalian? Artinya kita sedang mempersiapkan mengelola disruption yang lebih besar daripada internet. Dan saya rasa Ibu Yudi belum pernah terjadi ini depan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komunikasi dan Digital sekarang ya, akan mengambil peran yang luar biasa besar dalam hal regulasi. Ya. Tahun 98 Google muncul, masuk ke Indonesia tidak pernah ada regulasi. Itu unregulated. Dari kita media baru itu diatur dengan publisher right tahun ini. Ya. Tapi rasanya belajar dari pengalaman itu, mestinya AI kita regulasi dari sekarang. Dan regulasi terhadap AI harus memastikan untuk kepentingan nasional. Amerika sudah mengeluarkan regulasi untuk memastikan bahwa AI tetap meletakkan Amerika sebagai pemimpin di bidang teknologi. China sudah membuat regulasi untuk memastikan bahwa AI bekerja untuk sesuai dengan tujuan Partai Komunis. Sekarang Indonesia akan mengatur AI untuk apa? Itu pengantar diskusinya. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya jam ngantuk sebenarnya. Jadi saya pantun dulu biar agak gembira. Acara ini diingat selalu. Di kalangan semua penjuru. Selamat untuk Tribun Bengkulu. Untuk launching kantor yang baru. Yang bacanya kurang gizi karena capean dari pagi. Tribun Bengkulu membuat berita selalu sesuai dengan fakta. Mari saling dukung kinerja antara kita agar kemajuan bermutu Persib Bengkulu tercipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang sama-sama kita hormati Direktur Bakti Layanan TI Badan Usaha Bakti Kominfo, Ibu Yulis Widyo Marpia. Mana orangnya? Berdiri, Bu. Nah, lihat ke belakang, Bu. Ganti. Dan yang saya hormati tentunya Forkopimda, ada Pak Kapolda, Pak Kajati, dan Rem, ada dan Lana. Hari ini hadir yang mewakili. Instruktur Vertikal yang saya hormati, dan khusus kepada Bupati Benteng, ya, Dr. Roni, dan PJ Bupati Wali Kota diwakili Sekda. Mana Sekda? Tegak. Nah, itu buat tangan dulu kamu. Diam baik. Perda Kota Madia gitu pijak nih. Perlu sekali. Ini Kota Madia yang bukan rumah ini. CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Nah, yang tadi pidato Pak Dahlan, orang pintar ini. Ya, cuma tidak baca nyanyi Biden ya. Ada kurangnya, joget baca dia. Tapi dia punya perwakilan dari Pak Pebi luar biasa. Mana Pebi? Belakang. Yang saya hormati Bisnis Manajer Tribun Bengkulu, Ibu Komi Kendi Setiawati, ada Direktur Bisnis Bank Bengkulu, Direktur Universitas Terbuka Bengkulu, Direktur Utama Bakti Kominfo Pak Taisuda, para wartawan, rekan media, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah atas ridho dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sesama hadir di sini dalam acara talkshow dengan tema Bengkulu Digital Ecosystem bertempat di gedung daerah di Balai Raya Semarak Bengkulu. Salawat dan salam mari disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjawab cepatnya haji, diberikan rezekinya, dipanjangkan umurnya, yang lambat menjawab antri. Ya. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi digital telah menjadi salah satu pilar utama dalam membentuk digital tidak lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan mutlak dalam memperkuat daya saing daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu. Bengkulu Digital Ecosystem adalah ekosistem digital yang mencakup berbagai inisiatif dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat yang membangun infrastruktur layanan serta inovasi berbasis teknologi di Provinsi Bengkulu. Tujuan utama dari ekosistem ini adalah untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, serta meningkatkan literasi digital masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam Bengkulu Digital Ecosystem adalah teknologi digunakan untuk memperkuat layanan pemerintah, memperluas akses informasi dan komunikasi, serta memberdayakan masyarakat agar lebih siap menghadapi tantangan global di era revolusi industri. Hadirin yang saya bahagia, salah satu pilar utama dalam membangun digital ekosistem adalah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Sinergi antara berbagai pihak ini akan mempercepat terwujudnya inovasi-inovasi digital yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu
berkomitmen untuk mendorong terciptanya Bengkulu Digital Ecosystem yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Ekosistem digital ini mencakup infrastruktur teknologi, layanan publik yang lebih efisien dan memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaat teknologi secara optimal. Bapak Ibu hadirin saya hormati, tadi kita sama-sama telah melonsing kantor baru Tribun. Semuanya hadir berpindah. Ya, Pak Kapolda, Kajati, Dandan, Danal semua hadir. Termasuk PJ, Wali Kota, Sekda, dan seluruh. Ya, termasuk perpindahnya kota semua hadir. Betapa pentingnya kita memerlukan media ya sebagai alat ya transformasi ya itu membuka mata orang-orang lokal ke tingkat atau terjangkau ke tingkat nasional. Oleh karena itu apapun yang kami lakukan Kepala daerah ini, apapun dilakukan oleh Prokopinda tidak akan nyampai ke pusat. Oleh karena itu kami perlu sekali tentu semua berita yang berkualitas dan kuantitas dengan sumbernya terpercaya. Saya tahu Tribun ini banyak sekali masanya, ya pengikutnya hampir berapa ini? Hampir seluruh ini. Kalau dikategorikan penduduknya Bengkulu 2 juta, Tribun hampir setengahnya, ya pengikutnya banyak sekali, jutaan. Nah oleh karena itu banyak sekali kita mengharapkan sekali Tribun ini bukan batas online saja, tapi bisa juga memberikan surat kabar. Ya, surat koran-koran punya pabrik sendiri ya, tinggal ada persaingan di antara yang sudah ada. Ini membuat motivasi semua pimpinan wartawan ya itu bisa bersaing dengan baik. Saya berharap begitu. Kantornya saya lihat tadi desainnya itu bakal 2 tingkat ya. Jadi saya sangat terbantu pemerintah provinsi dengan adanya Tribun .com ini. Mudah-mudahan ke depan dapat kerjasama, dapat mengedukasi masyarakat Bengkulu, ya, sehingga masyarakat Bengkulu bisa melihat. Saya katanya yang kata dalam tempurung, lihat daerah orang lain itu, lihat daerah lain itu. Kita bangga dengan goreng ubi, ya. Kita bangga, UMKM kita bangga goreng ubi, walau orang pola dinasnya, Pak di situ goreng ubi ini ciptakan begini-gini. Oh sudahlah, malu aku bilang ngomong itu. Daerah negara orang lain lagi orang UMKM orang goreng ubi ini, uang bikin ngerakit HP kau yang kau pegang tuh, benar gak? Hah? Di daerah Cina itu semuanya masa yang di desa sekarang kerjaan merakit, biosolar dia rakit, ya. Alat-alat elektronik dia rakit, nah itu baru maju. Ini kita goreng ubi lah bangga. Aduh, bikin keripik ubi. Makanya ke depan suruh dinas itu lihat tuh daerah lain tuh. Pergi kamu punya kerja situ. Pergi ke Cina itu lihat caranya orang. Baru maju top. Benar tak? Wih, benar tak? Kok diam baik? Ya. Ini goreng ubi UMKM-nya, ya. Orang pisang bukan begitu, UMKM-nya harus di mana bisa maju ya, sudah digital, sudah digital. Ini perlu sekali. Saya berkali saya katakan Bengkulu ini maju, Bengkulu ini kaya, ya. Kita punya SPO 1.300.000 ton per tahun dari 38 PKS, luar biasa. Tadi fasilitasnya paling tidak ada terminal curah cairnya Tiga Tibun, sehingga 1 jutanya hilang entah kemana-mana. Ya 300.000 tonnya masuk secara manual. Kita punya batu bara luar biasa, ya. Semestinya minimal kita 20.000 ton, 20 juta ton per tahun. Dengan potensi-potensi yang ada ini, tapi kita fasilitas kita kurang, komputer kita tidak baik, kolam kita dangkal.
Coba, kalau 20 juta ton per tahun berapa di pihak kita? Indonesia harus dikembangkan. Tidak akan bisa berkembang kalau kita tanpa memakai digitalisasi, digital, ekosistem digital. Orang-orang di luar tidak lagi rapat bertemu muka, mereka sudah daring itu cukup. Ya, makanya pemerintah daerah saya minta spot-spot smart city itu dibuat. Ya, apakah itu spot taman penghijau yang ada wifi-nya gratis dan sebagainya. Itu. Jadi kalau kita tidak ikut aturan kawan, tidak ikut perkembangan zaman, kita tinggal. Kemarin datanglah Pak, kami udah bisa bikin ini Pak, ini asik rajin, aduh bilang. Ya. Coba lihat di Cina sana, di daerah lain, udah merakit elektronik dia, penghasilan luar biasa besar. Kita sangat banyak, kenapa enggak bikin kita UKM-nya, bikin minyak goreng kalau bisa sabun mandi, bisa margarin, bisa keju, ngadain Bengkulu. Berarti kita harus ada peningkatan SDM kita. Ya Pak Dahlan. Jadi nanti kerjasama kita. Promosikan yang ada di Bengkulu ini ke tingkat nasional. Ya, promosikan SDA yang ada di Bengkulu ini. Karena saya sudah ngomong tadi di mobil. Kita punya SDA yang luar biasa. Monas itu bisa berdiri karena emasnya di Lebong. Dari Bengkulu. Bukan dari Aceh. Mana ada Aceh. Dulu 1811 mana ada Aceh. Ingat sejarah Ibu Bumi. Emas terbesar. Pertama emas terbesar di Indonesia ada di Rejang Lebong di Bengkulu. Tidak ada Freeport waktu itu. Benar tak? Nah, kita selalu hormat. Situ ada Ibu Fatmawati yang tukang jahitnya. Pak Soekarno ganteng-ganteng dia kemana-mana. Baliknya ke Bengkulu, matinya di Bengkulu dia. Hebatnya Bengkulu ini tuh kota sejarah. Ayo, ya kita doakan nanti gubernur ke depan bikin ikon Bengkulu ini supaya bisa dikenal orang. Ya. Jadi semua yang ada kita publikasikan melalui tribun.com Bengkulu, melalui media-media lain supaya orang kenal. Ini tanya Bengkulu, di mana ya Bengkulu? Di mana yang Bengkulu? Malu kita rasanya. Enggak, karena tidak pernah dipublikasi Pak. Kita punya SDA tapi kita tidak bisa berkembang. Nah ini perlu pemikiran akademisi nanti menganalisis apa termasuk perbankan, BI dan sebagainya. Salah satunya nanti tribun.com ini bisa juga menjadi alat publikasi kita. Dia pengikutnya banyak. Nanti membagi banyak jutaan. Dia kenal Bengkulu. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari tribun bengkulu.com, para narasumber yang telah hadir ini, moderator serta seluruh Toso. Semoga acara ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam membangun yang lebih maju melalui teknologi digital. Pantun ketiga. Pantun gila ini. Ngobat capek. Sarapan pagi dengan ketupat. Yang tidak jawab kurang gizi. Yang menjawab pasti sehat gizinya. Sarapan pagi dengan ketupat. Makan bersama dengan orang tercinta. Dengan digital kita semakin cepat. Layanan publik jadi lebih nyata. Ke pasar malam beli batik. Coraknya indah menawan hati. Ekosistem digital Bengkulu dinamis. Masyarakatnya maju setiap sisi.
Banyak modal aku nih. Sudah tadi nih. Lagi. Ini yang paling penting pantun terakhir ini. Dengarkan baik-baik. Setiap acara tidak ada akan asik. Setiap acara tidak akan asik. Kalau acaranya selalu sunyi. Di mana acara harus ada musik. Supaya nanti kita bisa bernyanyi. Ini cek serius tapi hasilnya no. Iyalah cek ini enjoy serius tapi iya. Jangan kekakunya hidup di dunia ini. Ya, tidak selesai kamu baik. Benar tak? Iya, tak ketawa, enjoy itu kan lebih bagus. Nah, saya serius. Saya paling tak-naknya nih orang serius tu, Pak. Ya. Kalau serius nyata tu mak bulu. Ini tidak jalan. 20 tahun saya di jabat. 2004 saya dalam jabat, 43 dalam jabat. Sampai sekarang belum jeda. Pas naik jepit kawan. Jepit kawan. Dan tak mau aku dia. Jepit ke orang kiri kanan. Selesai gitu. Pada itu tidak jadi PLT sekarang. Nah, apa bodoh ulang PLT. Daripada tidak sama sekali. Benar tak? Wakil, baru inilah saya merasa wakil. Dulu tak pernah wakil-wakil aku. Belum pernah wakil, ini baru merasa wakil. Dia punya wakil ini. Ya. Pas dia cuti, PLT aku. Saya bilang lama-lama dikit kau cuti. Saya bilang katakan semua jabatan tidak ada yang badi. Sudah pasti ada masanya. Betul tak? Kamu masih muda, nanti lihatlah mukamu sudah tua. Aku dulu masih muda, ganting di kamu. Tapi lah tua, itu susah. Aku tengok tu gue tua aku ni. Ya kan? Beda, semua ada masanya. Ya, barang elektronik juga, barang elektronik kita pertama bagus modelasinya. Ketika lama-lama sudah krok itu udah tua, mulai mau diganti. Sama dengan jabatan. 20 tahun itu bukan hal yang baru. Kalau kita analogikan kepada manusia, sudah punya anak satu kalau perempuan. Benar tak? Udah lama, udah habis masanya. Ya seorang lagi, itu istirahat. Ya tak? Betul tak? Nah, kini bini aku jadi DPR. Siap. Dia meninggalkan aku, Samo. Dulu aku meninggalkan dia, kini dia enggak lagi, tak apa-apa. Dia dapat. Jadi DPR profesi dia, ada Pak Dahlan. Aku tahu dia balas dendam dengan aku. 20 tahun dia aku tinggalkan dulu. Aku yang kerja terus mungkir. Bupati masih muda, kepala 4. Ya tak? Iya. Sampai wakil gubernur nih, tinggal terus. Ya, sekarang dia jadi, aku habis selesai gitu juga. Ya kan? Jadi ada wanita di balik kesuksesan dia pasti ada lelaki yang menderita ayu. Ini tak masalah. Iya, memang sudah masanya. Ngapa kita malu? 20 tahun itu di daerah. Iya. Sudah masanya habis, silakan. Iya. Nah, banyak menarik komisaris komun ini komun. Aku ini orang lapangan. Aku menjadi komun, aku jadi komun Bang Bengkulu, aku tak betah. Aku orang lapangan. Mana pun tidak ada orang bang seperti aku nih, merokok terus, mana baca dia rokok. You pun no, biasa mau istirahat. Iya. Maka dulu saya ini bangun jam 11 pagi. Ya kena wakil, lagi kerja. Semenjak jadi wakil PLT ini jam 8 aku udah lah mulai ke kantor. Jam 8 lah kantor. Ya kan? Kalau dulu wakil tidak aja 11. Malam sholat, pajalah sholat, tidur membalas jam 11 baru berangkat. Kini jadi PLT tak bisa lagi. Habis sholat subuh lah mulai mandi, mulai siap berangkat. Iya.
Semangat? Semangat di belakang? Nah. Jadi itulah saya tidak bisa lama-lama di sini. Lah nunggu lagi di kantor akan lemah nih belum. Audiensi. Lemak pula dari sini yang ngasih lokal, minta beli tiket ini. Ujaku Pak, aku nih PLT. Tukang bersih-bersih ini nah, malu kena duit, dia pun ngasih duit. Minta 10 juta, malu gaji 6 juta. Aku nih Pak Ajuku, jadi pejabat nih. Sampai sekarang tidak tahu gajiku berapa. Benar tak? Demi Allah saya tidak tahu gajiku berapa. Hah? Iya. Ibu buat rumah. Calaklah dia, ya kan? Setiap masuk rekening dia, mana? Tidak ada. Dan DPR dulu, sektor DPR, udah Bupati 20 saya tidak tahu gaji saya berapa. Slip gaji saya tidak pernah lihat. Saking kecintanya pada istri saya. Boleh kita melihat yang cantik-cantik di luar, ya boleh. Ada mata, boleh kita cantik, senang berada cantik, tapi masih cantik istriku. Kalau ada cantik, aku tengok, ya istighfar aku, istighfar. Masih ingat istri. Nah, iya. Jangan kamu lihat casingnya, tapi lihat hatinya. Mukaku bisa saja bengis dan seram, tapi lihat hatiku seperti ustaz. Terima kasih. Pak, Dahlan, saya permisi ya, udah tunggu sekarang ini. Demi Anda di jauh-jauh saya datang sini. Saya tunda semua demi Tribun. Ya. Nah, semangat ya, semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak PLT Gubernur untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Kami mengundang CEO Tribun Network untuk dapat maju ke depan, menyerahkan cindera mata kepada PLT Gubernur Bengkulu. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, akan kami pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Izin tangan kanan di kepala Bapak. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Izin Bapak untuk dapat membelakangi audiens. Kita akan berfoto bersama seluruh audiens. Kami persilakan kepada seluruh awam media untuk dapat mengambil posisi dan kami mohon kesediaannya kepada seluruh tamu undangan untuk dapat berdiri di tempat. Inilah Talkshow Bengkulu Digital Ecosystem. Bengkulu makin digital. Menghadirkan Yulis Widyo Marfiah, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha Bakti Kominfo. Bersama 5 narasumber hari ini, Isnan Fajri, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Arif Gunadi, PJ Wali Kota Bengkulu, Heriandi Roni, PJ Bupati Bengkulu Tengah, Iswahyudi, Direktur Bisnis Bank Bengkulu, dan Yusrizal, Direktur Universitas Terbuka Bengkulu. Mari kita sambut moderator kita, News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Merupakan sebuah kebahagiaan buat saya bisa hadir di tengah kota Bengkulu, di depan teman-teman, bapak-bapak ibu muspida, dan kemudian teman-teman mahasiswa. Tapi sebelum memulai acara ini, saya akan menyampaikan pantun. Tapi ketika saya menyampaikan pantun, jangan dijawab pakai cakep ya teman-teman ya, bapak ibu. Karena saya sudah cakep, terutama kalau pakai pakaian beginian. Jadi saya nggak usah cakep, tapi diganti asik saja. Setuju ya? Asik gitu ya. Baik, pergi ke penghulu membawa bantal. Asik. Bantal dijemur di atas tampak. Asik. Provinsi Bengkulu menuju era digital, bikin semua urusan lebih mudah dan murah. Tepuk tangan. Sekali lagi. Asik ya, jangan lupa karena saya udah ganteng.
Ya, manis nian si buah markisa. Markisa dibeli bersama Sirsa. Asik. Puji syukur kami kepada Yang Maha Kuasa. Usia kedua Tribun Bengkulu mampu melesat. Ayo tepuk tangan buat kita. Yuk semangat yuk. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita telah sampai di acara talkshow kita. Dan sebelum kepada narasumber, saya ingin memberi kesempatan kepada Ibu Fadilah Mazhar. Beliau adalah Direktur Utama Bakti Kominfo dan Informatika dan Digital, yang menyampaikan sambutan. Beliau seharusnya hadir, tetapi beliau mengutus Ibu Yulis, dan sebelum itu kita saksikan beliau sebagai pembicara kunci. Silakan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Saya Fadilah Matahar, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital yang baru berganti nama, yang sebelumnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Forum Ekosistem Digital 2024 di Provinsi Bengkulu. Tahun 2022, Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan indeks yang luar biasa dari aspek digitalisasi yang diukur oleh East Venture Digital Competitiveness Index. Itu adalah suatu hal yang luar biasa karena ini menunjukkan bahwa seluruh ekosistem dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat di Provinsi Bengkulu menggunakan digital sebagai proses bisnis, sebagai aspek yang mempengaruhi dan memperbaiki proses bisnis mereka. Ini tentu hal yang sangat kami banggakan. Bakti sendiri telah mengimplementasikan sekitar 389 lokasi penyediaan akses internet dan juga BTS di seluruh Provinsi Bengkulu. Kami tentu harapkan, kami himbau terutama kepada para pejabat daerah yang hari ini datang dan juga dari kalangan bisnis, semua infrastruktur yang kami sediakan dan juga dari pihak swasta sediakan itu benar-benar dimanfaatkan untuk dua hal. Pertama adalah perbaikan produktivitas yang akan berujung kepada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Saya juga mengucapkan selamat kepada Media Tribun yang hari ini menempati kantor baru di Kota Bengkulu, dan ini pasti akan sangat membantu pemerintah dan juga masyarakat untuk semakin banyak mensosialisasikan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekali lagi, selamat atas terselenggaranya kegiatan Forum Digital Ekosistem 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Fadilah. Tepuk tangan buat Bu Fadilah. Tentu ini supaya nyambung, saya ingin ke Ibu Pelaksana Tugas Direktur Layanan TI untuk Badan Usaha di Bakti Kominfo, Ibu Yulis Widyo Marfia. Bu, bisa dijelaskan kepada kita semua, tadi menyangkut Ibu Dirut mengatakan bahwa ratusan sudah dibangun BTS di 4G di Bengkulu. Tentu ini belum selesai semua ya Bu ya, masih banyak di Bengkulu ini yang blank spot Pak. Jadi ada sinyalnya, nggak ada datanya. Ibu, kepada Ibu Yulis silahkan Bu. Apa yang ingin bisa disampaikan oleh Ibu kepada kita mengenai itu? Monggo Bu, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa yang memang saat ini Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, kami sebagai Badan Layanan Umum ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika waktu itu namanya ya Bapak Ibu, dan sekarang kami ada perubahan nomenklatur penamaan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Komunikasi dan Digital. Komunikasi dan Digital. Ini saya ada beberapa bahan yang mungkin bisa dijadikan Bapak Ibu mempunyai, kita sharing di sini, mempunyai pandangan apa yang memang Bakti lakukan selama ini selaku pemerintah yang memang mempunyai tugas berat untuk penyediaan infrastruktur, pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah, baik itu 3T, tertinggal, terluar, terdepan, maupun di wilayah-wilayah terluar di sana, pulau terluar. Nah, di sini mungkin panitia ada. Ya, panitia dibantu untuk Ibu Yulis supaya lebih jelas menerangkan apa saja yang telah dilakukan oleh Bakti Kominfo sebagai BUMN di infrastruktur
komunikasi. Silakan Bu. Mungkin next tadi juga Next. sudah dibuka oleh pimpinan kami, direktur utama kami, bahwa memang kami memiliki tugas selaku pemerintah ini untuk memeratakan dan mendorong percepatan dari transformasi digital. Nah, ini terkait dengan tadi sudah disebutkan juga oleh CEO Tribun tadi Pak Dahlan dan juga oleh PLT Gubernur bahwa internet ini sangat penting untuk saat ini ya, untuk saat ini yang mungkin dari 15 tahun yang lalu mungkin kita don't aware, kita senang ketemu dengan fisik. Nah, terkait dengan penetrasi internet ini yang kami lakukan kerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia atau APCI bahwa penetrasi dan kontribusi internet ini cukup meningkat signifikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2022 sampai dengan 2023 yang kurang lebih itu di angka 78,2% dan meningkat menjadi 79,5%, yang dimana memang masih didominasi di wilayah Jawa dan juga Kalimantan, lalu Sumatera dan Bali, lalu Maluku dan Papua serta Sulawesi, yang dimana ini survei dilakukan oleh APCI yang selesai di pertengahan tahun 2024. Mungkin next. Dan tadi juga disampaikan oleh pimpinan kami bahwa Bengkulu penetrasi indeksnya juga cukup tinggi, dan di sini kami mendapatkan data dari teman-teman APCI juga di daerah Bengkulu itu penetrasi internetnya itu 82,67%. 82% ya, Bu ya, betul. lumayan ya. Ya, jadi memang ada beberapa yang memang membutuhkan lokus dari hadirnya pemerintah mungkin di sana karena mungkin terkait daerah-daerah yang ada di pulau terluar tadi ya, mungkin ada di pulau-pulau. Dan berikutnya mungkin terkait dengan kita saat ini, terutama kenapa Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berubah menjadi komunikasi dan digital, memang digitalisasi ini di seluruh sektor itu memang kita perlukan. Tadi untuk kita harapkan dapat meningkatkan produktivitas dan juga ekonomi yang lebih baik tentunya. Nah, di sini tadi salah satunya yang kita temakan hari ini adalah ekosistem digital. Kita baik pemerintah digital, ekosistem digital, dan juga infrastruktur digital ini tentunya lebih utama karena dengan adanya ekosistem digital ini tidak ada apa-apanya apabila tidak ada infrastrukturnya. Betul. Nah, itu peran dari kami, Bakti sebagai BLU, kami itu menyediakan atau memeratakan yang dimana di daerah-daerah yang tidak menarik untuk industri telekomunikasi. Jadi kami itu di daerah-daerah fokus di daerah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, dan juga pulau-pulau terluar dan juga perbatasan. Nah, seperti itu. Dan kami itu mendapatkan anggaran dari mana? Dari 1,25% gross revenue-nya dari industri telekomunikasi. Anggaran kami. Dari pajaknya industri baik itu operator seluler maupun industri ISP dan juga telekomunikasi lainnya. Nah, di sana kami juga sangat fokus dalam mendorong transformasi digital. Beberapa program yang memang kami lakukan, yang salah satunya yaitu mungkin Bapak Ibu mendengar kita sudah mempunyai satelit sendiri, satelit Republik Indonesia atau Satria 1, yang dimana memang akhir 2023 kemarin kami sudah meluncurkan dan alhamdulillah saat ini sudah operasi yang kita gunakan untuk layanan internet. Dan selain dari Satria, kami juga membangun backbone Palaparing. Mungkin ini di next saja. Palaparing ya Bu ya? Di next. Ya, tuh. Palaparingnya mana? Palaparing. Lanjut. Slide-nya lanjut Mas. Mungkin tim saya dibantu ya itu. Dibantu nih, mau lihat ini Bapak Ibu di sini mau lihat palaparingnya di mana ini. Iya. Jadi bentuknya seperti apa nih satelit kita, ini juga ada. Ini artinya dengan satelit ini jangkauan kita lebih luas gitu Bu ya? Iya betul. Kebetulan satelit yang memang kita desain ini adalah high throughput satellite yang dimana memang bandwidth kapasitasnya adalah 150 ini ya, Gbps. KPBU Satria 1 Bu ya? Ya, jadi
ini kita lakukan dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dimana ini kontrak selama waktu tertentu 15 tahun dan kita investasi dilakukan oleh badan usaha pemerintah itu nanti membayar availability paymentnya atau bahasa ininya cicilannya ya. Nah ini seperti ini dan kita sedang melakukan pemanfaatan untuk Satria ini untuk layanan akses internet. Kita harapkan tadi daerah-daerah yang secara geografisnya memang tidak dipenuhi oleh jaringan baik itu fiber optik, radio sulit, kita harapkan kita akan menggunakan satelit ini akan lebih banyak membantu ya. Oke. Mungkin ini next ya. Next, ada lagi gambarnya. Kita juga membangun backbone palaparing kita, yang dimana di sini pemerintah membangun di daerah-daerah yang memang di sana industri tidak ada. Kita menghubungkan itu kenapa terputus-putus itu ya ada garis-garis putus ya Bu. Nah ada warna biru ini ada paket barat, tengah dan juga timur yang dimana memang di sini kita itu menghubungkan palaparing atau backbone internetnya industri dan ini sehingga dari Sabang sampai Merauke itu sudah tersambung. Nah harapannya ini walaupun tidak direct untuk masyarakat tapi kita sebagai stimulus untuk industri. Kita harapkan industri bisa memanfaatkan ini aset yang sudah kita bangun ini untuk menciptakan atau mendorong broadband internet tadi. Nah mungkin next. Nah ini Bapak Ibu ini adalah titik-titik yang dimana ini adalah lokasi untuk BTS. Oh, lokasi BTS ini kayaknya di Bengkulu ini sedikit banget Bu. Jadi titik-titiknya ya. Jadi Bapak Ibu memang kita fokus di daerah timur Pak. Mungkin timur dulu ya, Papua dulu. Jadi dari gambar ini di mana di sini sudah gabungan ya ada BTS Yuso. Yuso itu masih mekanisme lama yaitu ada 1.665 lokasi yang dimana ditandain oleh merah ini mitra penyedianya adalah Telkomsel. Lalu ada XL itu adalah biru dan kuning adalah Indosat. Nah, lalu kita itu juga membangun BTS 4G di wilayah 3T yang dimana di situ ada gambar hijau dan juga hitam. Mungkin kalau hitam gimana Bu? Hitam itu sedang dalam proses pembangunan yang dimana kita memang menyelesaikan di wilayah-wilayah yang kahar Pak. Kemungkinan ini memang satu kesulitan transportasi, keamanan dan juga hal lainnya di sana yang kita hadapi untuk tantangan membangun BTS ini. Dan mungkin bisa, dan ini on air untuk BTS 4G-nya itu kurang lebih 4.998 dan sedang dalam proses pembangunan itu ada 620 titik dan semuanya hampir di wilayah timur. Kasihan juga yang di barat ini Bu. Iya. Dan mungkin berikutnya ini juga kami akan menyampaikan ini ada program penyediaan akses internet yang kita berikan mungkin next ya. Ini ada titik-titik yang memang sudah existing, artinya dari tahun 2015 ini ada layanan internet di area ini. Dan itu kebanyakan di wilayah pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan ada, terus selalu di tempat layanan kesehatan juga ada, publik dan juga jadi masyarakat. Di Bengkulu baru 168 lokasi? Ya untuk existingnya 168 lokasi. Ada kita yang tadi pemanfaatan Satria itu kurang lebihnya untuk Bengkulu itu ada di 215 lokasi, itu update per Oktober ini ya, yang kami dapatkan dari teman-teman penyediaan infrastruktur, teman-teman teknis. Nah itu mungkin bisa dilihat, ini yang menggunakan pemanfaatan satelit kita. Nah, mungkin selain itu Bapak Ibu, selain kita membangun infrastruktur, kita juga sangat fokus ke pemanfaatan dari infrastruktur yang dibangun, yaitu ekosistem digital ya. Yang dimana memang next pelatihan itu kita lakukan Bapak Ibu, dan teman-teman kita itu menggrab atau usulan dari teman-teman baik kementerian lembaga, pemerintah daerah yang diusulkan ke kami, dan kami coba kolaborasi dengan industri
untuk melakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kita sambung ya Bu ya. Saya mau ke Pak Roni nih. Pak Roni, silakan Pak Roni. Ini PJ Kepala Daerah tentu bisa memberi masukan mengenai infrastruktur digital Pak di wilayah Bapak, dan apa saja mungkin bisa titip nanti Bu Yulis di wilayah Bapak masih banyak blank spot atau tidak. Silakan Pak Bupati. Terima kasih penyampaian itu Pak MC moderator. Tapi saya awali dulu, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Tribun, khususnya kepada Pak CEO Tribun Network tentang kegiatan pada hari ini yang salah satunya adalah memanfaatkan kantor baru. Dan seluruh rekan-rekan sekalian, tadi kita juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu PLT Direktur Bakti. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kita di pemerintah daerah ini khususnya itu adalah memfasilitasi ketika yang disampaikan penetrasi internet di provinsi Bengkulu 82,7% itu sebuah tingkat penyediaan yang cukup atau sangat baik sekali. Oleh karena itu di domain pemerintahan kita juga berupaya untuk memfasilitasi masyarakat untuk hal-hal yang terkait dengan services itu juga semakin membaik. Intinya di pelayanan publik, tidak hanya tadi dalam meningkatkan produktivitas satu daerah atau juga upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, ini Pak. Ini penting ini. Hanya saja apa ini Pak Bupati? Hanya saja existing yang saya simak dari apa yang disampaikan oleh Bu PLT Direktur tentang tadi jumlah 168 existing itu, ya mungkin existingnya 383 ya. Dalam kondisi existing demikian, kami mungkin kesempatan juga untuk menyampaikan dalam forum diskusi ini, talk show ini, bahwa banyak mungkin di kabupaten, kota, 10, satu kota clear nih. Saya tanya Pak Sekda, gimana? Bersih penerimaan Bu. Kalau cermin dari kami di Benteng itu mungkin ada beberapa spot yang perlu dioptimize, khususnya tadi untuk layanan pendidikan, kesehatan. Saya terakhir harus mengubah-ubah, jujur saja. Tiang anten yang skala kecil gitu. Ketika satu daerah sudah mampu tercakup oleh sinyal internet, jadi terpaksa saya pindahkan, bahkan ada kantor pemerintahan yang masih dia agak bergeser ke atas tembok gitu. Tapi itu ya realita atau juga kondisi faktual kita yang mesti kita buka-bukaan. Sehingga ya dalam hal pemerintah pusat, apalagi sekarang sudah terjadi pergantian nomenklatur dari Kementerian Kominfo tadi dan informasi menjadi digitalisasi. Artinya sekali lagi peran kementerian salah satunya mempersiapkan infrastruktur tadi yang mungkin bisa untuk lebih menjangkau tidak hanya daerah 3T atau daerah-daerah di perbatasan, tapi juga barangkali ya di tengah-tengah pusat-pusat komunitas ini masih perlu juga ada intervensi Bu PLT. Itu kalau menyikapi pertanyaan. Pak Di Benteng ini masih banyak nggak black spotnya ini? Nah, sekarang di Benteng itu sendiri ada relatif hampir 11 kalau salah titik. 11 spot, 11 titik ya Pak? Ya wilayah. Oh wilayah. Ya beberapa inilah yang dia terputus-putus. Maka tadi saya tertarik untuk menyampaikan itu optimize dari kondisi existing. Persoalannya adalah ketika kita mulai menyambut, kita memanfaatkan jaringan internet yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini yang sudah bergerak ke arah modernisasi ini, kita juga menghadapi kendala masyarakat yang masih tidak tercover. Seperti di kami ini di Kabupaten Bengkulu Tengah, upaya pelayanan yang terdigitalisasi itu sudah kami lakukan Bu,
itu misalnya di mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu hemat kami ya hasil daripada kerja kawan-kawan di Pemkab itu mentransformasi dari pelayanan yang serba fisik tatap muka dan lain sebagainya itu mengubah ke genggaman tangan. Kalau dulu mungkin masyarakat juga salah satu keluhannya merasa frustasi juga ketika urusan satu pelayanan, dokumen pelayanan datang ke kantor mungkin personil sampai di kantor tidak ada. Singkat cerita, kalaupun ada selesai di OPD ini, kemudian harus ke OPD lain lagi untuk melengkapi dokumen persyaratan. Jadi nggak efisien gitu ya? Ya. Saat ini ya mungkin setelah kami evaluasi masyarakat juga relatif sudah sangat dimudahkan. Kenapa di Android mereka salah satu digitalisasi kami itu dia sudah tahu kalau urusan dia untuk dokumen kebutuhan tertentu itu dia urusan dia kalau datang ke mall pelayanan publik itu outputnya dapat, jadi tidak spekulatif lagi. Nah, itu dari sisi tadi mudahnya pelayanan-pelayanan yang infrastruktur sudah dibangun oleh pemerintah. Lebih lagi ketika secara fisik saja yang dahulunya dia harus pergi ke satu kantor yang cukup jauh, sekarang kebetulan tempatnya kami dekatkan dengan komunitas masyarakat Bengkulu Tengah yang terbanyak yang dominan. Oh iya. Kawasan yang padat gitu ya Pak ya? Kalau naik motor artinya pergi ke sana setelah lihat Android urusan disetujui untuk diproses. Begitu datang insya Allah kalau tidak ada halangan yang terlalu berarti datang ya santai sebentar minum kopi ya cek ini dengan des-desnya keluar kira-kira gitulah. Dan itu pelayanan sudah banyak juga dirasakan oleh masyarakat. Per hari ini menggunakan digital itu setelah kita launching sekitar setahun yang lalu. Setahun ya Pak? Ya sekitar itulah lebih dikit mungkin itu hampir ya 2000-an yang sudah dimudahkan. Untuk kapasitas jumlah penduduk sekitar 122.000 saya pikir itu sudah cukup lumayan ya masyarakat lah untuk menikmati cara setelah ada jaringan itu Pak. Oke. Baik, saya geser ke kota ini Pak Sekda, Pak Eko. Nah, bisa cerita Pak digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu sebagai tentu saja entitas ini menjadi penting supaya tadi seperti Pak Roni menyatakan bahwa lebih mudah, lebih efisien, lebih murah. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama ingin menyampaikan permohonan maaf yang sejauh-jauhnya Pak pejabat wali kota yang akan hadir, tetapi pas mendekati jam 2 ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Terus yang kedua, kami ingin menyampaikan selamat kepada tribunbengkulu.com yang baru launching. Mudah-mudahan tagline mata lokal menjangkau Indonesia ini adalah untuk memenuhi harapan masyarakat Bengkulu. Terima kasih Pak, terima kasih. Silakan Pak. Bengkulu sesuai dengan tagline-nya religius dan bahagia, maka pembangunan konsep yang dilakukan oleh pemerintah kota yaitu melalui pendekatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas pelayanan. Dan bersyukur bahwa 2-3 tahun yang lalu dari Kementerian bahwa pemerintah itu mendapat support terkait dengan master plan untuk pembangunan smart city. Jadi melalui Yulis kami dari pemerintah Kota Bengkulu menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas master plan smart city, mungkin untuk tindak lanjutnya. Nah, terkait dengan masalah digital ekosistem, bahwa Kota Bengkulu memandang bahwa inilah
yang menjadi jawaban terhadap reformasi birokrasi. Nah, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kota Bengkulu selalu konsen ya untuk kualitas hidup dan kualitas pelayanan. Nah, sehingga banyak sekali beberapa inovasi yang sudah dilahirkan oleh Kota Bengkulu. Ya. Salah satunya Selawe, ini kaitan dengan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat Bengkulu ini untuk menggunakan dokumen kependudukan itu bisa secara online. Jadi nggak perlu datang Tidak perlu fisik datang, ya artinya mulai dari pendaftaran, penggantian dan sebagainya. Dan ini salah satu yang alhamdulillah inovasi Selawe ini sudah menjadi inspirasi sehingga banyak beberapa daerah-daerah lain yang belajar ke Kota Bengkulu terkait dengan inovasi Selawe ini. Jadi ini semua yang terkait dengan masalah data-data administrasi kependudukan itu bisa mereka pelayanan bisa melalui online. Bahkan kita juga melakukan sistem jemput bola karena secara online dimanapun kapanpun bisa kita lakukan. Nah selanjutnya, terkait dengan masalah kualitas pelayanan yang lain, kita juga sudah menggunakan digital Simpade. Ini kaitannya untuk masalah pembayaran pajak. Sehingga kita bisa memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui terkait dengan pajak yang terhutang, kemudian pajaknya khususnya masalah PBB, BPHTB dan beberapa pajak yang lain. Dan ini juga adalah dalam rangka kita untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kenapa? Karena Kota Bengkulu sangat berkepentingan terhadap masalah pajak dan retribusi karena ini adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah. Dan yang paling ini sendiri bahwa kita juga secara nasional beberapa waktu yang lalu di Jakarta kita sudah Kota Bengkulu salah satu kota yang dipilih untuk launching MPP digital. Kita sudah ada MON pelayanan publik. Nah, memang di Oktober kita baru batas perizinan kesehatan dan masalah pajak daerah dan insya Allah ini akan merambah kepada pelayanan-pelayanan yang lain. Dan alhamdulillah banyak sekali dan kita memang dengan digital ekosistem kita berpikir bahwa dengan terkoneksi teknologi informasi, teknologi digital ini kita berharap bahwa masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses semua informasi yang terkait dengan masalah kebutuhan kehidupan. Nah ini yang, kenapa kita menggunakan tagline bahagia dan religius? Karena kita juga sangat menyadari bahwa kemajuan teknologi informasi, ya kalau saya boleh pinjam pendapatnya B.J. Habibie, ini seperti pisau bermata dua. Ya. Di satu sisi dia memberikan manfaat yang luar biasa, tapi jangan lupa ada di sisi lain juga ada hal-hal yang sekarang juga sudah kita rasakan. Karena apa? Dengan teknologi digital sekarang, informasi dan komunikasi ini bisa menyebabkan distorsi. Nah, distorsi inilah yang memang menjadi satu hal yang perlu menjadi pemikiran. Nah, sehingga Kota Bengkulu ya, meskipun kita dengan beberapa inovasi-inovasi, tapi kita juga tetap edukasi ya akan dampak dari kalau penggunaan teknologi informasi kebablasan dan sebagainya. Dan alhamdulillah bersyukur juga bahwa Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir ini Bu Yulis ya, kita masuk nominasi sebagai salah satu kota yang terpilih 10 besar dalam sesi inovasi. Dan memang kita belum beruntung ya untuk masuk nomor 1-2, tapi kita yakin mudah-mudahan ke depan. Nah, inilah bahwa saya bersyukur ketika ini diangkat oleh Tribun Bengkulu.com tentang pentingnya Bengkulu digitalisasi ekosistem, dan inilah yang menjadi tagline pemerintah kota dengan era digital. Jadi barangkali itu sekedar pengantar dari kami pemerintah kota. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko Agus Rianto. Sekarang saya ke Pak Iswahyudi nih. Pak Iswahyudi, ini bank daerah ini, Bank Bengkulu ini kan pasti nasabahnya itu tersebar di berbagai sudut
Provinsi Bengkulu ini. Bisa cerita sedikit Pak, apa yang telah dilakukan Bank Bengkulu untuk menciptakan ekosistem digital supaya para nasabah lebih mudah Pak, untuk mengakses pelayanan perbankan di Bank Bengkulu. Pak Syaduri silakan. Terima kasih Pak Febri ya Pak. Ya Pak Febri. Jadi sesuai dengan hitoh kelahirannya Bank Daerah ya, bahwa memang sebenarnya kami itu lahir untuk membangun Provinsi Bengkulu, itu dulu. Baru yang kedua berbisnis seperti itu Pak. Nah ini sebenarnya relate dengan tadi yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati dan PJ Sekda. Ada dua ekosistem digitalisasi yang kami kembangkan. Yang pertama memang ekosistem digital yang terkait dengan proses perbankan kami sendiri, yang tentunya kami tidak mau ketinggalan walaupun kami bank daerah, tetapi apa yang digitalisasi dilakukan perbankan nasional kami harus punya. Nah tadi seperti yang Pak Dahlan Dahi sampaikan bahwa revolusi besar sebenarnya dari sistem digital adalah pada handphone kita seperti itu ya, handphone kita. Nah, Bank Bengkulu itu mobile bankingnya itu, terutama mobile banking, kita sudah bisa menyamai dengan mobile banking perbankan secara umum. Jadi kita sudah bisa melakukan transaksi digital dan sebagainya. Buka rekening online sudah bisa ya? Nah itu yang lagi pengembangan Pak. Iya. Tetapi kita jangan takut karena jaringan kita Pak, karena kita bank daerah itu udah sampai ke kecamatan. Setelah buka rekening, transaksinya sudah bisa digital semua. Termasuk kita transaksi pakai kris juga udah bisa untuk top up e-wallet dan sebagainya. Yang kedua itu memang sebagai bank daerah kita ikut membangun sistem digitalisasi pemerintah daerah. Jadi kita bersama dengan regulator, dalam hari ini Bank Indonesia selaku regulator dari sistem pembayaran, itu setiap pemerintah mulai dari pusat sampai ke kabupaten itu namanya TP2DD. Ada tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Nah ini yang bersama-sama kita kembangkan baik dari sisi pengeluaran maupun sisi penerimaan. Dan ini akan sangat membantu sekali pemerintah daerah. Contohnya misalnya dari sisi penerimaan, jadi di mobile banking kita itu masyarakat tidak perlu lagi susah-susah untuk membayar PBB. Sudah bisa lewat mobile banking kita. Ya. Jadi gandeng tak sama Pak PJ Bupati sama Pak PJ Sekda tadi ya. Pak. Itu kan PAD juga kan Pak? PAD Pak. Ya. Dan kita juga sudah kerjasama dengan spot-spot retribusi daerah itu transaksinya bisa melalui kris Bank Bengkulu. Ya, termasuk juga misalnya kalau Bapak ke ada beberapa spot pariwisata di Provinsi Bengkulu itu masuknya pakai kris ya? Bisa pakai kris Bank Bengkulu. Nah ini salah satu bentuk kontribusi Bank Bengkulu terhadap daerah, membangun daerah. Kemudian dari sisi pengeluaran, nah selama ini Pak kalau bendahara kalau mau misalnya dinas mendadak itu bingung cari duit talangan gitu ya. Sekarang kita sudah ada namanya kartu kredit pemerintah daerah. Jadi kita kasih limit, tinggal nanti gesek aja tuh, tanpa bunga, tanpa itu. Nanti pada saat pengembalian tinggal dibayar aja ke Bank Bengkulunya. Kalau dulu kan misalnya tahu-tahu Pak PJ Bupati mau berangkat sore ini kan, nah bingung bank sudah tutup, gimana mau cari duitnya gitu kan. Sekarang pakai kartu kredit. Iya, jadi ada kartu kredit pemerintah daerah. Kemudian juga kita sudah punya e-money untuk pembayaran tol dan sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi Bank Bengkulu saya tekankan sekali lagi bukan hanya berbisnis untuk dirinya sendiri, tetapi juga membangun Provinsi Bengkulu, kabupaten kota di Bengkulu dengan ekosistem digitalisasi. Karena kami di TP2DD tadi ketuanya itu adalah kepala daerah dan Bank Bengkulu salah satu anggota di sana. Pak, ini banyak pertanyaan ini. Apa betul pelayanan itu bisa sampai ke
teman-teman yang ada di pelosok, karena mungkin ada kendala blank spot, kendala gangguan. Mumpung ada Bu Yulis kan, nah kan bank kan penting juga kan untuk nasabahnya. Jangan-jangan kemudian mau transaksi di daerah Muko-Muko sana misalkan, nggak bisa karena sinyalnya nggak ada. Iya. Jadi kalau dari pengalaman kami dan laporan di teman-teman di lapangan, memang di Bengkulu ini Ibu ada 1341 desa ya. Dan ada juga kalau di tempatnya Pak Roni, Kabupaten Bengkulu Tengah, ada jalan lintas utama kita itu di Liku 9 itu Pak, orangnya kan harus ke sana semua kan. Ya. Nah itu blank spot sekali Bu. Jadi walaupun harusnya liku-liku gunung, kalau dipasang itu harusnya enggak ya Pak ya. Kadang kita tapi gitu juga Pak Eko, kalau Bapak misalnya di Jalan Tanah Patah ya, saya sendiri sering pengalaman. Kalau lagi ditelepon, terus lewat di sana, sering putus dulu hilang. Ada satu blank spot kayaknya seperti itu. Boleh dicoba sih. Kadang saya sengaja tuh, nyoba dari Simpang Padang Harapan ke Simpang Sekep ya. Nah di sekitaran Tanjung Karang itu, kalau lagi nelpon putus dia itu. Di kota Pak. Di kota juga itu. Kalau di tempat Pak Roni mungkin Liku 9 ya, wajar mungkin kontur geografis. Iya, Pak Roni gimana itu? Ya. Terima kasih. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur Bank Bengkulu. Memang digital ekosistem kita di Provinsi Bengkulu, meskipun kan kita membangunnya bukanlah proses sekali jadi. Ya. Artinya kita melihat ada langkah-langkah yang menggembirakan lah. Termasuk ketika kita membangun sistem yang terkait dengan pengelolaan keuangan, pembayaran, baik itu pajak, retribusi, segala macam, bermitra dengan Bank Bengkulu. Ya. Jadi ya kemudahan masyarakat untuk sekedar membayar pajak juga sudah terjadi gitu. Melalui bahkan sudah QRIS. Nah, di kami juga ini sudah ekosistem itu agak meluas. Bahkan sekarang kalau kita untuk mengimplementasikan SPBI, segala sesuatu ya sudah internet, sudah digital. Ya kita bersyukurlah bahwa pemerintah khususnya itu memprioritaskan bahkan memaju laju penggunaan internet ini ya maksud saya secara nasional ya. Karena ini juga salah satu Bu PLT, salah satu kekaguman dari pemerintah negara lain bahwa kita justru memprioritaskan digitalisasi. Nah, untuk semakin jauh kekaguman ya pemerintah negara lain terhadap praktek atau penerapan digitalisasi di kita di berbagai urusan pemerintahan, kemasyarakatan, bahkan sudah pelayanannya, maka ya kita berpesan kepada Bu PLT. Iya. Karena yang kita hadapi adalah tadi. Iya. Ya titik kosong dari. Titik kosong ya Pak. Blank spot itu di masyarakat kita. Itu kira-kira ya. Oke. Saya bahkan baru kaget juga saya tanah patah ada blank spot itu. Kalau berbicara soal upaya kita untuk memberikan pelayanan atau kepada masyarakat melalui fungsi-fungsi pemerintahan, saya kira kami pun membangun aplikasi misalnya tadi untuk memudahkan pelayanan yang sudah Android, yang sudah menghindari paperless itu. Bahkan kita bangun kemitraan Bu PLT, salah satu di kami itu dengan organisasi internasional, organisasi dengan Ford Foundation. Nah, sekarang aplikasi yang kami pakai itu menjadi cikal bakal untuk istilahnya Mall Pelayanan Publik Indonesia, PPI. Kita jadikan, kita minta dalam kemitraan bahwa Bengkulu Tengah sebagai inisiator dari situ. Nah, sekarang ya hampir 60 daerah. Benar tak tuh Pak Kadis PTSP? Hampir 60 daerah yang mengambil itu
aplikasi itu sudah interoperabilitas, artinya kita berbagi pakai pelayanan itu untuk seluruh daerah-daerah membutuhkan. Ya kita monggo-monggo aja. Syukur mereka mengunjungi Kabupaten Bengkulu Tengah. Gak masalah ya Pak ya? Ya, untuk belajar dengan jajaran. Iya. Dan sekarang kami sedang memprospek agar nanti kita paparan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai pengampu. Nanti kita memprospek ini ya untuk dijadikan sebagai aplikasi tunggal di nasional ya Pak? Ya mudah-mudahan lah. Tapi ya salah satunya tadi lagi blank spot harus diatasi dulu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini supaya gayeng ini. Ayo, ada yang mau mengomentari atau bertanya atau apapun. Teman-teman mahasiswa, biar nggak ngantuk. Baik, Pak. Monggo Pak. Izin berdiri. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahnawi sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kaur. Jadi izin jauh-jauh 5 jam ke sini memang pengennya ketemu Bu Direktur tadi pengennya ya. Sekaligus mau ajak ke Kaur pengennya juga. Ya. Baik, yang pertama terutama ke Bakti, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bakti sudah membantu 2 tahun terakhir ya Bu. Di tahun 2023 Bakti itu membantu di Kaur itu ada 20 titik akses internet tahun 2023. Tahun ini 2024 paling banyak di Provinsi Bengkulu terima 52 titik Bu. Ya akses internetnya. Tapi itu belum juga tuntas Bu. Masih banyak soalnya di akun pastinya sudah masih banyak di apa namanya? Masih banyak di blank spot. Pertanyaan gini Bu, kan kalau tadi kan urusannya pendidikan, masalahnya ketika ada pelaksanaan asesmen nasional atau yang berhubungan dengan ujian yang berhubungan dengan sekolah, itu kan hanya bandwidthnya hanya 5 Mbps, lemot Bu, dan tidak mampu untuk narik itu gitu. Jadi mohon artinya ini keluhan kita ini supaya itu terpasang dan bermanfaat maksimal, mohon bandwidthnya nggak usah kami harus bersurat dulu 3 minggu sebelumnya baru dinaikin, itu pun hanya batasnya 14 hari Bu. Artinya mohon nanti Bakti itu menaikkan bandwidthnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kami masuk ke kantor Bakti ditanya dari mana, dari Kaur Bengkulu, oh bukan 3T, BTS nggak bisa ada bantuan. Mohon diubah Bu, ganti presiden, ganti menteri, ubah dulu itu Bu. Soalnya kami nggak bakal terima BTS gitu. Kasian juga Benteng, kawan-kawan yang lain gitu ya. BTS-nya hanya untuk daerah yang 3T. Sementara kami ini memang kabupatennya sudah bukan 3T, tapi ada kecamatan yang masih 3T Bu. Masih tanah kuning, masih ngelemnya pakai jalannya ya masih aspal kuning Bu, bukan aspal hitam gitu ya. Nah itu mohon nanti kebijakan itu yang harus diperbaiki yang berkenaan dengan BTS. Karena kenapa? BTS itu tidak akan dibangun oleh provider swasta, karena hitung-hitungannya masuk nggak? Ya. Break-even poinnya, jelimet perhitungan itu. Jadi nggak mungkin mereka akan bangun BTS, kecuali Bakti yang akan bantu kami untuk menyelesaikan daerah yang blank spot. Baik, berikutnya. Ini tadi saya apresiasi Pak PJS Benteng ini, saya kawan Kadis Kominfo Benteng ini selalu kemana-mana ikut ya. Saya dua sekaligus karena sama-sama PJ, jadi tentang MPP digital tadi. Dan mohon Pak Wali Kota, PJS Wali Kota juga kami contoh Pak Selawe, kami contoh menjadi SIP-KIT. Kami ubah juga, karena dari kota, dari Benteng, karena duluan menjadi MPP digital. Kami ini baru mulai Pak, November nanti baru launching. Karena sibuk infrastruktur digital. Belum urusan pemerintahan digital, baru infrastruktur digital. Saat ini kalau itu baru 73% tertuntaskan dengan jaringan internetnya. Masih ada banyak tugas kami. Makanya sebab itu pertanyaan pertama buat bisa PJ Benteng maupun dari wali kota. Yang pertama ini membangun dari awal SDM seperti apa ketika MPP ini sudah menjadi MPP digital. Karena kita akui SDM kami itu terbatas dan tentunya juga ada hal-hal yang penting yang membuat efektif dan efisien gitu ya. Karena kita ini hanya 3 kabupaten kota lagi Mas Andi Bengkulu belum punya MPP gitu. Sudah diketok oleh Kemenpan RB, kapan MPP-mu gitu ya. Kalau enggak ada cair tahunnya gitu ya. Soal itu mohon
pencerahan buat kami, MPP yang sebaiknya seperti apa dari awal untuk bisa kami dukung supaya MPP yang kami bangun, baik itu MPP yang ada fisiknya maupun MPP yang digitalnya, sehingga terjadi akselerasi dalam hal pemanfaatan itu. Dan yang terakhir, ini agak banyak juga sih. Tadi nyinggung TP2DD dari apa namanya? Kami juga tim TP2DD. Di mana-mana Kominfo ini ikut semua, Pak. TP2DD ikut gitu ya. Karena sebagai leading sector yang support, jadi itu. Pak, mohon artinya gini. Kalau hari ini kan Bengkulu berbangga lah karena TP2DD di Bengkulu ini semuanya sudah menuju digital semua gitu. Tapi ada yang kurang, Pak. Apa yang disampaikan memang kita sudah digital, tapi masyarakat kita yang belum memaksimalkan digitalisasi itu gitu. Saya mohon artinya ini ada program masyarakat digital, ekonomi digital, Pak. Sesuai dengan tagline-nya Kominfo sebelumnya, ada infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, ekonomi digital. Dua-duanya masyarakat digital dan ekonomi digital ini belum tersentuh, Pak. Sebab itu artinya TP2DD mengarah ke sana. Menginginkan artinya masyarakat kita betul-betul digital, ekonominya itu betul-betul ada ekonomi digital. Bila perlu nanti ada ikon di kota Bengkulu ini, ada taman digitalnya gitu ya. Semuanya ada taman-taman digital yang betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu, Pak, dari kami. Iya, terima kasih. Ini biar dijawab dulu sama Ibu Yulis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada beberapa pertanyaan untuk kami di Kementerian Kominfo ya, terkait dengan bandwidth yang ada. Mungkin tadi bandwidth yang ada memang yang kami sediakan itu bermula dari 2 sampai 5 dan ada juga yang lebih, Pak. 10 itu juga ada, tergantung teknologi yang memang di sana itu ada apa gitu. Tapi saat ini kita sedang melakukan migrasi dan juga pemanfaatan terhadap Satria kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa meningkatkan bandwidth dari satelit kita. Nah, terkait dengan bandwidth tadi juga menarik, Pak, sebenarnya. Ya. Nah, ketika kami akan menambahkan itu menjadi broadband lebih dari 2 sampai 5 mega, itu kebijakan fiskal kita pun juga cukup terbatas. Nah, karena kami juga penganggarannya sangat didukung oleh teman-teman Bappenas dan juga Kementerian Keuangan, Pak. Jadi kalau begitu kita desak rame-rame Bappenas dan Keuangan supaya penambahan anggaran supaya bandwidthnya naik, itu kan Bu ya? Ya kan gitu, Pak. Dikaur gitu ini masalahnya. Ya, Pak, kami malah mau menyampaikan, kami itu sebenarnya ada sinergi kolaborasi Bapak Ibu, yang dimana kami ada program menuju maturitas digitalisasi desa, yang dimana kita bisa berkolaborasi ketika teman-teman daerah punya anggaran untuk penyediaan internet. Nah, itu bisa diusulkan kerjasama ke kami, yang dimana Bakti ini sebagai fasilitator, yang kami sudah bekerja sama punya MOU dengan Kementerian Desa, Pak. Ya. Jadi di Kementerian Desa ini ada dana desa yang disampaikan atau ke daerah-daerah desa tersebut. Nah, di mana desa ini punya badan usaha milik desa, ada BUMDes dan juga ada badan usaha antar desa. Melalui BUMDes ataupun BUMDesma inilah teman-teman mengusulkan ke kami untuk dibantu siapa ISP yang memang kompeten di daerah sana. Nah, kalau keluhan dari yang kami terima Kementerian Desa lewat BUMDes ini, Pak, lewat daerah-daerah, ketika teman-teman secara direct langsung ke industri atau telekomunikasi ISP, itu sangat mahal. Akhirnya kami di Kementerian Komunikasi dan Digital ini melalui Bakti sebagai fasilitator, kami ada kerjasama tripartit, yang dimana kami menghubungkan teman-teman daerah lewat badan usahanya ini dengan teman-teman industri, yang dimana pembiayaannya nanti itu dari daerah, Pak. Lewat dana desanya itu rata-rata 20-25% Pak, itu dialokasikan untuk layanan internet ini. Untungnya untuk BUMDesnya atau BUMDesmanya ini, mereka itu diajarkan, dilatih oleh ISP bagaimana cara menciptakan atau menghubungkan internet RT RW-net ini. Nah, itu banyak yang sudah sukses, bahkan konsumennya siapa? Yaitu kepala keluarga yang ada di daerah-daerah tersebut. 1 bulan itu biasanya bayar internet untuk broadbandnya itu
ada yang 50.000, ada yang 100.000, itulah yang dikolek oleh teman-teman badan usaha desa ini, BUMDes ini, yang dimana untuk membayarkan ke ISP. Nah, ketika mereka butuh pelatihan, nah baru biasanya mereka koordinasi dengan kita. Misalnya ada pelatihan UMKM atau pelatihan marketing terhadap pariwisata, terus ada pelatihan atau biasanya itu minta ke kami. Kami bisa kolaborasi dengan bisa nanti di Dijen lainnya di kementerian dan juga bisa di direktorat salah satunya yang ada di Bakti yang memang mengurusi ekosistem digital masyarakat dan pemerintah. Jadi Itu kesimpulannya Bu, jadi permintaan tadi untuk menambah bandwidth bisa nggak Bu? Jadi supaya nggak kami lemot itu tadi, supaya kenceng cus gitu. itu Pak, ya kami harus evaluasi dulu titiknya di mana. Memang tadi kendalanya memang kita itu membangun yang tidak boleh Pak, kita bersaingan dengan industri telekomunikasi existing. Makanya kami selalu bilang Bengkulu mungkin belum, mohon maaf nih, belum termasuk daerah tertinggal karena sebenarnya yang membuat Perpres ini juga Kementerian Desa kan Pak ya, bukan kami. Waktu itu Perpres 131 ya. Nah, memang banyak juga yang disampaikan oleh teman-teman daerah tadi bahwa Perpres ini ada kok kecamatan yang masih tertinggal, jadi masih minta ke kami ya. Mudah-mudahan nanti ketika kami membangun dengan menggunakan Satria, memang kita melakukan RFI lagi, melakukan recheck lagi lokasinya, karena kalau industri sudah berkembang di sana Pak, nggak boleh ya? Nggak boleh, karena ya, kami tapi kaur dicatat Bu, kaur dicatat supaya dapat perhatian ini. Dan mungkin satu hal lagi tadi saya pengen menambahkan Pak, bahwa kami pun juga koordinasi dengan TP2DD Pusat, kebetulan ketuanya dari teman-teman Kementerian Perekonomian dengan Pak Puji ya Pak. Nah, kami juga melakukan assessment kemarin, identifikasi kebutuhan dari teman-teman TP2DD yang diusulkan ke kami terkait dengan penyediaan akses internet yang memang di daerah yang di sana perlu didukung oleh kita, dan industri telekomunikasi belum menyentuh ke sana. Nah, itu kurang lebih kemarin itu ada 629 lokasi yang diusulkan ke kami. Kami sebenarnya juga kolaborasi sinergi dengan Bapak Ibu sekalian, stakeholder terkait dengan memang apa kebutuhan dari pemerintah khususnya ya Pak ya, untuk perluasan dari digitalisasi ini. Itu Pak mungkin yang... Oke, Pak Roni tadi menjawab tadi pertanyaan tadi bagaimana melatih ini SDM ini. Nanti Pak PJ Sekda juga bisa menjawab pertanyaan tadi, menarik dari Kaur. Kadis Kominfo Kaur. Kalau di MPP kita yang kita bermitra dengan Ford Foundation tadi, termasuk kita di naskah kerjasamanya ya mereka yang membimbing, memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, Ford Foundation kemudian menunjuk ya 3 aplensi itu kegiatan yang melengkapi bagaimana mendirikan tadi, membangun sistem sampai kepada pelatihan-pelatihan. Lebih lanjut hubungi Kadis PSP Bengkulu Tengah. Termasuk juga dari daerah lain nanti yang berkunjung juga, itu sudah ada, yang sudah ada di training di kita itu Pak Kabinnya, Pak Kadis itu, ya sudah, kalau menurut saya hulu ke hilir A sampai Z sudah mapan sekali dia menjelaskan itu kan. Jadi tak usah pakai ragu lagi, silakan dicangkok itu aplikasi yang terkait MPP tadi. Nah, mengenai digital society tadi, ya saya kira itu bagian dari peran kita lah, pemerintah daerah. Kami sendiri memprogramkan bahwa anak-anak SMA kita lihat segmen yang paling bisa untuk dijadikan penjuru, yang bisa menyebarluaskan ke berbagai kelompok di masyarakat. Kita berikan sosialisasi pemanfaatan ekosistem digital yang ada di pemerintah daerah ya, terus berlanjut. Akan tetapi karena kita ini kan sekarang cakupannya sudah luas, pihak-pihak BUMD termasuk juga Bank Bengkulu misalnya, Bank Indonesia juga concern sekali terhadap proses digitalisasi pelayanan pemerintahan ini. Nah, mungkin juga mereka nanti akan juga mengendorse itu program kegiatan yang bersifat mematkan masyarakat digital kita. Saya kira itu. Ya, Pak Eko tadi menjawab pertanyaan tadi supaya daerah Kaur bisa
maju juga seperti di Kota Bengkulu, Pak? Terima kasih. Jadi hampir sama apa yang disampaikan oleh pejabat Bupati Bengkulu Tengah, bahwa pemerintah kota siap. Nah, sebagai ilustrasi, pernah kita punya masih banyak beberapa aplikasi. Kebetulan hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Pak Gita. Jadi saat ini juga kita sedang membangun aplikasi informasi merah putih, di mana di situ ada aplikasi e-kinerja, kemudian e-sakit, e-siram untuk masalah damkar, kemudian e-agenda terkait untuk masalah informasi semua kegiatan OPD termasuk pejabatnya, itu insya Allah ke depan itu kan bisa dilihat melalui e-agenda. Nah, kembali terkait dengan masalah yang disampaikan oleh kawan dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kaur, Pemkot siap. Karena itu silakan itu nanti berkoordinasi dengan Pak Gita selaku Kepala Komunikasi Informatika Kota Bengkulu. Karena jika dengan pelayanan publik itu aplikasinya dibangun oleh teman-teman dari Kominfo. Nah, kemudian e-kinerja ya Pak, kita juga kita bangun. Kemarin ada teman-teman dari Bengkulu Selatan, kita edukasi Pak, mulai dari tenaga-tenaga pelatih kita kirim ke Bengkulu Selatan, aplikasi yang kita bangun, dan mudah-mudahan sekarang e-kinerja yang secara Android itu sudah bisa digunakan oleh teman-teman yang dari Bengkulu Selatan. Jadi yakinlah untuk dari Pemda Kaur, Pemkot akan support. Jadi nggak pelit-pelit gitu ya? Nggak dipakai sendiri. Bahkan mungkin nanti itu Pak Gita, mungkin bila perlu aplikasinya nanti bisa melalui MOU langsung dikasihkan ya Pak Gita ya. Siap. Jadi ya itu insya Allah. Dan kita juga Pak, kita sedang membangun aplikasi e-informasi. Nah, sehingga semua pelayanan yang ada di kota itu nanti akan bisa kita lakukan melalui Android. Sekarang kan ada yang sudah kita bangun, seperti yang saya sampaikan, yang paling mungkin yang ditunggu oleh masyarakat Bengkulu itu e-agenda. Nah, dengan e-agenda, karena nanti kawan-kawan dari wartawan itu bisa melihat seluruh pejabat hari ini agendanya kemana-kemana, kemudian OPD kegiatannya apa saja, itu bisa mereka lihat dari Android. Yang itu sedang kita bangun. Tuh, Pak kita itu yang sedang membangunnya aplikasi informasi merah putih. Jadi lebih memudahkan ya Pak ya? Iya, untuk memudahkan. Iya, terima kasih, mantap tuh. Terima kasih. Iya. Baik, satu lagi. Ya, mahasiswa itu yang kuning. Silakan. Yuk, dari mana, namanya siapa Mas? Tar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan mahasiswa. Perkenalkan nama saya Wahyu Dinasya dari BEM IKM Universitas Riasan. Baik, di sini saya ingin bertanya Bu, Ibu Kominfo. Tadi kan Ibu memaparkan bahwasanya ada daerah-daerah yang terdeteksi blank spot ataupun tidak terjangkau internet. Nah, jadi bagaimana solusi Ibu selaku Kominfo dalam bisa menanggulangi masalah blank spot dan pemerataan internet di berbagai daerah yang terdeteksi blank spot tersebut. Sekian dan terima kasih. Iya Bu, silakan Ibu. Ibu terus ini yang ditanya Bu. Baik, terima kasih tadi ya. Ini teman-teman BEM ya. Jadi terkait dengan blank spot itu memang jadi concern, tapi ini kami sekali lagi di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini adalah melalui bakti ini fokus di daerah-daerah yang memang tadi seperti non komersial. Nah, ketika blank spot ini di komersial, nanti teman-teman melalui Bapak Ibu melalui pemerintah daerah, gubernur bisa menyampaikan surat ke kami, ke Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dimana kami ada Direktorat Jenderal yang memang di sana untuk memenuhi blank spot ini, terutama di daerah yang sudah komersial untuk menjadi tidak blank spot lagi. Nanti ini di bawahnya Dirjen PPI kalau di kami, penyelenggara pos dan informatika. Nah, di mana memang di sana nanti akan kolaborasi dengan industri telekomunikasi karena wilayahnya ini sudah wilayah komersil, yang dimana tadi apakah diperlukan repeater atau antena lagi, ataukah memang diperlukan lagi didorong oleh teman-teman industri ini untuk melakukan perluasan layanan dengan menambahkan bandwidth-nya, jangkauannya juga. Nah, itu biasanya rutin dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini melalui PPI dengan industri telekomunikasi. Karena setiap
bulannya, setiap tahunnya mereka harus merekonsiliasi terkait dengan pembangunan-pembangunan yang di seluruh wilayah Indonesia, di mana mereka harus menyampaikan laporan ke kami. Ujungnya nanti kan ada pajak yang harus mereka bayarkan, yaitu lewat PNBP. Namanya PNBP. Kalau di kami untuk daerah 3T-nya YUSO, dan untuk mereka adalah PNBP telekomunikasi. Nah, jadi itu bisa disampaikan Pak, itu untuk wilayah yang komersil Pak. Nah, tapi kalau yang non komersil memang kami di Bakti ini yang memang sangat fokus dan concern. Ketika memang blank spotnya itu tidak bisa disediakan untuk BTS, kami untuk 3T tadi fokus dengan akses internet Pak. Akses internet yang memang di tahun 2024 ini secara operasionalnya kami menggunakan Satria yang sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa juga komunikasi lewat teman-teman Dinas Kominfo, nanti bisa disampaikan ke kami Pak, ke Bakti, terkait dengan daerah-daerah yang non komersial tadi. Tapi kalau untuk komersial, alangkah baiknya juga disampaikan ke kementerian kami juga. Nanti biasanya itu yang fokus adalah teman-teman di Dirjen PPI ini Pak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya teman-teman, kalau tidak 3T itu agak panjang koordinasinya gitu ya Bu ya, supaya ini. Nah, untuk itu kita akan memasuki sesi kedua. Sebelum memasuki sesi kedua, kita tonton video berikut ini sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrizal MPD, Direktur UT Bengkulu. Atas nama Universitas Terbuka Bengkulu mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian kantor baru tribunbengkulu.com yang telah menjadi mitra strategis bagi kami dalam menyebarluaskan informasi tentang berbagai kegiatan akademik dan sosialisasi yang kami lakukan. Dengan diresmikannya kantor baru tribunbengkulu.com ini semakin menegaskan komitmen media ini untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Kami mohon maaf sebelumnya, seharusnya kami bisa hadir langsung di acara ini, namun dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka kami melakukan secara daring. Yang saya hormati Bapak CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahindra Putra, Content Manager M. Syah Beni, dan Business Manager Komi Candy. Tak lupa saya aturkan juga salam kepada seluruh narasumber yang hadir pada hari ini pada acara kegiatan talk show dalam rangka launching kantor baru tribunbengkulu.com di Bengkulu dalam rangka talk show tentang Bengkulu Digital Ecosystem. Selamat datang di acara talk show Bengkulu Digital Ecosystem, Bengkulu Makin Digital. Persembahan tribunbengkulu.com dan Tribun Network. Oke, baiklah. Dalam hal ini kami akan membawakan cerita tentang ekosistem digital UT Bengkulu sebagai bagian dari digital ekosistem yang ada di Provinsi Bengkulu. Bahwa pertama-tama kita ketahui bahwa Universitas Terbuka sebagai pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia ini telah aktif membangun ekosistem digital yang begitu kuat. Kita berdiri dari tahun 1984 sampai dengan sekarang, artinya sudah usia 40 tahun, dan UT berkembang dari masa ke masa dalam mengembangkan ekosistem digital, terutama ekosistem digital learning atau learning ecosystem digital. UT telah mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek pembelajaran dan layanannya, guna memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan efektif
di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Ekosistem digital UT ini tidak hanya memfasilitasi akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di daerah terpencil, tapi juga membuka peluang bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk melanjutkan studi. Dan UT sudah berhasil dalam mengatasi hambatan geografis dan temporal yang menjadikan pendidikan tinggi ini lebih terjangkau dan inklusif. Inovasi ini mencerminkan komitmen UT dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital, sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia yang semakin terhubung secara digital. Sesuai dengan moto kita, Bengkulu makin digital. Dan berikutnya kami ingin paparkan juga beberapa komponen yang ada di UT, ya, yang menyangkut kepada ekosistem digitalnya. Yang pertama, kita memiliki komponen digital di aksesibilitas informasi dan admisi. Jadi dimulai dari sebuah tataran awal di mana mahasiswa bergabung dulu dengan UT, dimulai dengan sebuah admisi. Tetapi sebelum itu, mahasiswa atau calon mahasiswa juga atau masyarakat umumnya diperkenalkan tentang informasi-informasi UT. Yaitu kita memiliki website UT, baik UT Bengkulu maupun UT Pusat. Juga kita punya dashboard, ya, dashboard itu semacam layanan berbasis web. Dan juga untuk mahasiswa khususnya itu memiliki aplikasi mobile My UT. Jadi di akses tersebut, di laman-laman tersebut diberikan aksesibilitas informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa UT. Yang kedua, dalam format belajar, di situ kita berikan platform pembelajaran online berupa Learning Management System, di mana LMS UT ini juga mencakup kepada e-learning dan tutorial online atau e-learning tutorial online. Juga kita memiliki Silayar, yaitu tutorial webinar. Tutorial webinar ini berbasis tutorial tatap muka, namun dimediasi oleh internet, yaitu Microsoft Teams. Berikutnya, kita membicarakan juga nanti di ekosistem ini adalah interaksi antara mahasiswa dan dosen, di mana interaksi ini dilakukan melalui berbagai macam media pilihannya. Sesuai dengan tadi bahwa UT memberikan layanan yang bermacam dan beragam, yaitu melalui forum diskusi online, ada penanggung jawab wilayah, dan ada juga center layanan UT, serta ada chatbot AI. Dan untuk sumber daya digitalnya, kita punya sumber belajar terbuka berupa perpustakaan digital, RBV, abadi, atau bahan ajar digital, atau open courseware, atau layanan tambahan. Serta untuk sebagai finalnya, kita memiliki evaluasi hasil belajar berupa sistem ujian yang berbasis komputer, baik ujian online maupun take home exam. Dan basis-basis untuk aksesibilitas informasi ini, kita memiliki portal-portal utama berupa website-website yang bisa dikunjungi, dan itu 24 jam bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Bisa juga kita memiliki aspek di dalam spesifikasi informasi berupa aplikasi Pokjar, aplikasi Salut yang berbasis web, kemudian jaringan akses internet. Kemudian yang berikutnya tadi adalah aplikasi mobile MyUT. MyUT ini sifatnya single sign-on, di mana mahasiswa hanya dengan sebuah akun bisa mengakses seluruh kegiatan pembelajarannya yang bisa diakses di device atau perangkat-perangkat masing-masing. Dan lebih tentunya lagi bahwa mahasiswa UT itu dibekali dengan akun Office 365, di mana akun Office 365 itu adalah real, ya, yang asli, yang sudah kita kerjasamakan antara UT dengan Microsoft. Jadi setiap mahasiswa UT juga akan dibekali itu. Kemudian ada juga Silayar UT, di mana Silayar UT merupakan sebuah perangkat yang digunakan dalam kegiatan tutorial webinar. Itu memberikan panduan asinkronus kepada mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan sinkronus tadi melalui web maupun TTM,
untuk mengerjakan proses-proses pembelajaran dan digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam belajar mengajar. Jadi selain kita memiliki forum-forum tatap muka, kita juga memiliki asinkronus juga berupa silayar UT, sistem belajar di UT. Kita juga tadi melengkapi dengan Microsoft 365 berupa ada Microsoft Teams, ada Wi-Fi ID, jadi berupa langganan internet yang gratis bagi mahasiswa UT itu. Selama ada koneksi Wi-Fi ID, mahasiswa UT sudah bisa mengakses kegiatan belajarnya. Jadi nggak usah susah-susah lagi. Termasuk juga UT memiliki OneDrive service cloud gitu ya. Dan mereka memiliki minimal itu 150 GB sudah bisa mereka akses untuk menyimpan dokumentasi pembelajaran yang mereka inginkan. Dan ada juga untuk proses pembelajaran ini mereka dibekali juga dengan tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah ini merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran, tetapi dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan belajar mandiri mereka yang tidak mengikuti kegiatan tutorial maupun tutorial online. Jadi TMK ini juga diberikan kepada mahasiswa yang menjadi layanan minimalis yang mereka tempuh sebelum mereka mengikuti ujian akhir. Tugas mata kuliah ini mereka juga menggunakan basis web ya, mereka bisa akses di laman tmk.ut.ac.id, mereka mengerjakan tugas tersebut dan mengunggahnya. Setelah itu mereka akan mendapatkan manfaatnya dengan mereka menyiapkan diri menjawab soal tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip dari fitur-fitur unggulan yang UT gunakan, yaitu yang pertama, mahasiswa ini bisa mengaksesnya secara mandiri ya, aksesnya bisa open ya, accessible, yaitu mahasiswa dapat mengunduh dan mempelajari materi kapan dan di mana saja. Jadi tidak harus khawatir di mana dia tinggal, dengan siapa dia belajar, dan di mana saja itu bisa mengakses. Kemudian interaksinya juga online. Kita lakukan dengan menggunakan forum diskusi dan sesi tanya jawab yang memungkinkan interaksi real time dan dengan dosen dan mahasiswa. Berikutnya untuk evaluasi pembelajaran, fitur-fitur unggulannya itu kita siapkan juga kuis-kuis online dan sistem pengumpulan tugas yang mudah dan memudahkan proses evaluasi serta pemberian umpan balik yang tepat. Dan terakhir, kita menggunakan perangkat multimedia dalam pembelajaran, yaitu video dan materi interaktif yang bisa memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Berikutnya, untuk interaksi itu kita menyediakan 4 bagian. Yang pertama ada tadi ruang virtual untuk diskusi akademik berupa forum diskusi. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai pertukaran ide antara dosen dan mahasiswa dalam belajar. Ini juga bisa kita gunakan sebagai forum-forum bimbingan dalam bimbingan-bimbingan yang dilakukan di UT. Berikutnya juga, kalau dia secara informal, bisa juga melalui email maupun medsos chatting lainnya berupa formal untuk konsultasi dan pertanyaan-pertanyaan akademik. Berikutnya ada lagi Halo UT. Halo UT ini merupakan sebuah sesi konsultasi tatap muka non-virtual. Jadi ini sepertinya tatap maya juga, tetapi dia lebih masuk kepada telemonitoring ya, di mana bisa mendiskusikan materi yang lebih dalam dan mengklarifikasi materi-materi yang mungkin belum bisa dipahami oleh mahasiswa. Termasuk juga mungkin konsultasi administrasi akademik lainnya, berupa misalnya tentang waktu ujian, waktu belajar, maupun waktu registrasi yang diinginkan. Dan terakhir, UT juga menyediakan sebuah interaksi yang berupa chatbot AI. Jadi chatbot AI ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis AI yang digunakan untuk memberikan fast respon terhadap permasalahan mahasiswa. Jadi mereka itu tinggal mengetik saja di sebuah chatbot AI yang namanya Tanya Kami Yuk, dan itu langsung direspon oleh aplikasi tersebut dengan memberikan solusi yang logik dan bisa diikuti oleh mahasiswa.
untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban pertanyaan secara singkat dengan respon yang segera. Berikutnya untuk sumber daya digital. Nah, ini penting ini. Jadi UT sudah menyediakan berbagai sumber daya digital yang bisa diakses oleh mahasiswa. Bahkan ada beberapa di antaranya itu bisa diakses oleh masyarakat umum berupa Open Educational Resource atau SWAKA UT, sumber pembelajaran terbuka UT, ya, itu materi pengayaan berbasis online dan itu bisa diakses ya berupa UT TV, UT Radio, guru pintar online, jurnal UT, MOOCs ya, kemudian ada juga ASEAN Studies Program, bahkan ada perpustakaan digital. Khusus untuk perpustakaan digital ini, itu bahkan bisa diakses oleh masyarakat umum dengan menggunakan akun username-nya adalah mahasiswa dan passwordnya adalah UT Peduli. Maka seluruh bahan ajar UT bisa dibaca oleh seluruh masyarakat. Yang berikutnya juga kita menyediakan ruang baca virtual. RBV ini digunakan untuk menyuguhkan buku-buku materi pokok UT yang full text secara digital dan bisa diakses oleh mahasiswa dengan terlebih dahulu mengakses terhadap akses tutorial online mereka. Dan terakhir, kita punya e-source lainnya berupa langganan berbagai macam perpustakaan digital, baik e-jurnal, e-books, atau karya-karya referensi lainnya. Dan ini bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dengan aplikasi yang aman dan mudah dalam pengoperasian. Itu dulu yang penting. Nah, kalau tadi kita sudah registrasi, sudah belajar, sudah proses pendukungnya juga sudah. Sekarang kita masuk di tahapan ekosistemnya melalui ekosistem evaluasi belajarnya. Berupa ada 5 di sini pilihannya yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah ujian tatap muka. Ini masih tradisional biasa, yang masih konvensional, di mana ujian tatap muka itu dengan menggunakan skema classroom ya, live gitu ya, dan mewajibkan mahasiswa untuk hadir di lokasi yang sudah ditentukan oleh UT dan bersifat tulis tangan ya. UTM atau singkatannya dari ujian tatap muka ini berupa tes objektif ataupun pilihan ya, atau pilihan ganda, di mana mahasiswa mengerjakan soal-soal dengan cara mengisi lembar jawaban yang sudah disediakan. Lembar jawaban mahasiswa juga digital. Jadi di dalam lembar jawaban ini mereka tidak perlu lagi menuliskan nama, NIM, dan seterusnya. Cukup tanda tangan saja. Karena di dalam lembar jawaban mereka itu sudah tersetting ID mereka sendiri. Ada semacam tanda-tanda khusus ya, berupa code-nya yang sudah terdata sebagai mahasiswa. Jadi sudah terprint out secara digital. Jadi mereka tidak perlu lagi mengisi-ngisi ya, dan tinggal tanda tangan saja untuk mengisi kepastian data mereka. Yang berikutnya, kita memiliki ujian online, di mana dalam ujian online ini ya disebut sama ya seperti UTM, cuman bedanya ujiannya ini mewajibkan mahasiswa untuk datang ke lokasi laboratorium komputer atau lembaga komputer yang sudah kita tentukan oleh UT daerah, UT Bengkulu, dan sifatnya komputerisasi. UMK ini masih menggunakan tes objektif atau pilihan ganda, dan di mana mahasiswa mengerjakan soal ujiannya menggunakan komputer dan dia tinggal klik saja jawabannya di komputer tersebut. Dan khusus untuk UMK ini, hasil ujiannya itu bisa langsung mereka terima, bisa langsung mereka lihat berapa soal dan berapa betulnya, mereka bisa tahu langsung. Kemudian untuk berikutnya ada lagi untuk mengatasi mahasiswa yang mungkin tidak bisa langsung hadir tatap muka atau menggunakan komputer di lab-lab komputer yang sudah kita tentukan, mereka bisa mengikuti take home exam atau THE. THE ini sebenarnya awalnya diberikan untuk mengatasi permasalahan ujian pada saat COVID-19 yang lalu. Kemudian THE ini kita masih teruskan sampai sekarang dengan ujian yang bersifat daring dan bisa dikerjakan di mana saja dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. THE merupakan ujian yang menggunakan tes uraian, tugas, maupun proyek kerja lainnya.
Ada satu lagi yang hampir serupa dengan UMK tadi. Kalau UMK tadi ujiannya pilihan ganda, nah yang berikutnya adalah UOTAP. UOTAP ini adalah ujian online TAP yang merupakan ujian yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah ada di akhir-akhir semester. Jadi UT tidak menggunakan skema skripsi saat ini, belum ya menggunakan skema skripsi ini, tapi UT menggunakan tugas akhir program sebagai final works mereka. Dan terakhir mereka menyusun sebuah karya ilmiah sebagai bentuk akademis academic writing mereka yang mereka pertanggungjawabkan di dalam penugasan akhir ya. Dan peserta ujian datang langsung ke lokasi yang sudah ditentukan oleh UT daerah bersifat uraian atau tulis tangan ya, dengan tugas maupun project base lainnya dan berbentuk cara tertulis. Selain karil, TAP ini merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa UT. Dan terakhir, UT juga menyediakan ujian online remote proctoring yang sifatnya ini adalah ujian dilaksanakan di mana saja di tempat domisili mahasiswa. Ujian dikerjakan melalui komputer atau laptop dan diawasi secara virtual oleh petugas-petugas yang sudah ditunjuk UT di kantor-kantor UT maupun di UT Pusat melalui Microsoft Teams. Jadi lengkaplah, ada tatap mukanya, ada tatap mayanya, dan ada proctoringnya. Nah, kita berbicara yang berikutnya ini adalah masalah manfaat. Apa manfaat bagi UT sendiri ya, atau bagi masyarakat tentu. Yang pertama, UT menawarkan bahwa kegiatan-kegiatan yang pembelajaran dan ujian yang ada di UT itu fleksibel. Ya, fleksibel waktu dan tempat, bisa dikerjakan di mana-mana dan kapan saja. Walaupun demikian, masih kita harus menyediakan jadwal dan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi mahasiswa. Yang berikutnya manfaatnya adalah efisiensi administrasi, di mana kita melihat bahwa proses administrasi dan akademik yang di UT ini akan jadi lebih cepat dan lebih mudah melalui sistem digital yang terintegrasi. Ya, supaya harapannya bahwa kita memotong ya, mengkat seluruh hambatan-hambatan birokrasi administrasi itu cukup dengan melalui aplikasi yang sudah disediakan. Berikutnya adalah aksesibilitas luas, yaitu jadi kita bisa dengan bangganya menyatakan bahwa pendidikan tinggi itu sudah menjadi terbuka dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Bengkulu ya, termasuk daerah-daerah terpencil. Seperti di Enggano itu sudah ada mahasiswa kita di sana. Kemudian peningkatan kualifikasi pembelajaran. Nah, ini penting juga. Jadi materi-materi yang sudah kita siapkan ini sifatnya itu adalah interaktif dan berteknologi digital untuk meningkatkan engagement dan pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi kuliah. Nah, dari seluruh keberhasilan dan kebanggaan yang UT sampaikan tadi, kami juga masih memiliki beberapa catatan di sini ya, berupa tantangan dan peluang. Walaupun itu menjadi catatan, juga ini akan menjadi peluang-peluang yang bisa kita lakukan bersama di sini. Yang pertama tantangannya adalah konektivitas internet di beberapa daerah juga masih banyak yang terbatas. Artinya ada masih beberapa titik yang kami pantau itu masih kurang terjangkau dari segi jangkauan internetnya. Untuk itu kami masih hadir di sana dalam format tatap muka. Jadi tidak semata-mata kita semuanya berikan semua online ya. Nah, untuk itu kami bisa minta kolaborasi nantinya dengan pemerintah pusat ya maupun di pemerintahan Provinsi Bengkulu untuk penyediaan infrastrukturnya dan peningkatan infrastrukturnya. Supaya nanti daerah-daerah yang blind spot yang kita temukan tersebut itu bisa terjangkau oleh jaringan internet yang tersedia. Berikutnya, kita juga memiliki kesenjangan literasi digital antar mahasiswa. Nah, ini yang jadi polemik juga karena UT tidak menggunakan seleksi ya untuk masuknya, tidak ada raw input selection-nya. Jadi seluruh mahasiswa yang tergabung di UT itu memiliki variasi individual yang begitu lebar ya, yang gaptek amat ada, yang pintar-pintar juga ada. Jadi ini yang harus kita siapkan, yaitu kita mengembangkan program
pembelajaran ya, kita siapkan juga LPKBJJ, namanya Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh. Di situ kita semua perlihatkan, kita ajari mereka, kita latih mereka dalam mengarungi lautan UT. Jadi kita latih mereka dalam tutorial online, registrasi, ujian, semuanya kita kenalkan. Yang cara-cara belajar di UT itu kita kenalkan. Supaya apa? Supaya mereka tidak gaptek lagi. Supaya mereka sudah awam terhadap teknologi pembelajaran yang ada di UT. Setelah itu kita juga akan menerima ya, kita juga akan masuk kepada pengembangan konten digital yang berkualitas. Dan ini kita akan kolaborasi lagi dengan seluruh pakar dan industri untuk menciptakan konten-konten yang lebih variatif ya. Dan terakhir, adaptasi terhadap teknologi itu makin cepat berubah. Jadi perubahan teknologi itu bukan nanti, tapi sekarang. Nah, dengan prinsip seperti itu, maka kita akan mengimplementasikan AI dan VR gitu ya, virtual resource-nya, untuk meningkatkan pengalaman-pengalaman pembelajaran mahasiswa. Sebagai kesimpulan saat ini, kita juga memiliki visi misi ke depan. Yaitu pertama, ekosistem digital UT Bengkulu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan jarak jauh, terutama di pendidikan tinggi. Namun, masih harus dilakukan upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang tadi sudah kita sampaikan. Dan kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Sehingga ekosistem digital di UT Bengkulu ini dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi mahasiswa. Dan kita harus tetap yakin bahwa Bengkulu makin digital itu harus selalu dicapai. Berikutnya mungkin sebagai closing statement kami bahwa UT sebagai lembaga pendidikan yang sudah berkomitmen memberikan akses tadi pendidikan seluruh lapisan masyarakat, memberikan apresiasi kepada media massa khususnya Tribun Bengkulu untuk selalu membantu kami menjangkau calon mahasiswa dan masyarakat luas. Dan melalui kerjasama yang telah kami jalin, kami berharap dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya yakin dengan kantor baru yang lebih representatif ini, tribunbengkulu.com akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat Bengkulu. Semoga tribunbengkulu.com tetap menjadi media yang independen, kritis, dan terpercaya. Bengkulu makin digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita. Dan kita ingin mendapatkan closing statement dulu. Ya, closing statement saya minta Pak Iswahyudi memberikan closing statement, lalu kemudian Pak Eko, Pak Roni, dan kemudian Bu Julis. Kepada Pak Iswahyudi, silakan Pak. Baik, saya akan coba menutup talkshow kita pada hari ini. Yang saya mau sampaikan bahwa memang Bank Bengkulu selaku bank daerah itu sangat concern sekali dengan pengembangan digitalisasi ini, baik untuk pelayanan publik, pembayaran BPJS dan sebagainya, maupun dengan pemerintah daerah. Kemudian tadi menyambung pertanyaan dari Kabupaten Kaur tadi, kita juga bersama dengan regulator tentunya terus melakukan literasi dan inklusi keuangan ya. Jadi dengan OJK, dengan BI, karena di Provinsi Bengkulu ini Pak, tingkat inklusinya melebihi dari literasi. Nah, ini agak bahaya. Jadi ketika menggunakan transaksi digital tetapi literasinya kurang, ini yang bakal nanti ada bahaya, misalnya ditipu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi literasi ini kami tingkatkan terus, bekerja sama dengan regulator tentunya. Jadi sekali lagi kami berkomitmen untuk membangun Bengkulu yang semakin digital tentunya. Terima kasih. Oke, Pak Eko. Terima kasih. Jadi sederhana dan singkat bahwa untuk menjawab tuntutan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka digital ekosistem
ini sudah menjadi keharusan, ya, yang harus kita bangun dan kita tumbuh kembangkan. Karena berbicara masalah pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, inilah kuncinya. Ketika ini bisa kita bangun, ketika ini kita kembangkan, berarti kita menjawab kebutuhan untuk tata pengelolaan pemerintahan yang bersih, baik, kemudian transparan dan akuntabel. Ketika kita berbicara peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, ini juga kuncinya. Demikian. Jadi pemerintah kota akan terus membangun dan mengembangkan digital ekosistem di Bengkulu. Iya. Demikian. Terima kasih. Pak Roni, silakan Pak. Closing statement. Ya, terima kasih. Kita cermati juga sekaligus mengetahui bahwa di era digitalisasi ini saya kira memang satu proses yang sedang kita nikmati. Tapi barangkali juga ada satu proses yang sedang kita barangkali latah menghadapinya, sehingga dalam entitas pemerintahan hemat saya ke depan, atau mungkin ada pihak yang menginisiasi itu untuk memudahkan sekaligus juga memurahkan aplikasi ini supaya terbangun kemitraan khusus antar kabupaten saja di Provinsi Bengkulu. Sehingga berbagai jenis pemanfaatan layanan mungkin bisa diintegrasikan sehingga bisa berbagi pakai lah menurut saya. Barangkali ini juga sebagai saran saja kepada ya mungkin Diskominfo provinsi untuk mengidentifikasi jenis layanan ini yang ke depan ya siapapun mau ambil tunggal ya silakan, atau bahkan kita bisa menuju kepada ya penyamaan aplikasi seluruh kabupaten kota, persis seperti yang dilakukan oleh Kemenkominfo ketika mereka diberikan tugas besar untuk menyatukan di sistem pendataan itu atau jenis pemanfaatan khusus untuk pendataan itu satu data Indonesia itu ya Bu ya, Kominfo itu ya. Nah itu ya itu menurut hemat saya ya, supaya terjadi ya kawasan tertib digital lah gitu, tidak terlalu merawut aplikasi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Yulis. Kita silakan untuk memberikan closing statement yang ditunggu ini terkait dengan keberadaan digital di Provinsi Bengkulu. Silakan Bu. Baik, ini Kementerian Komunikasi dan Digital ini sangat berkomitmen untuk mendorong percepatan transformasi digital di semua sektor. Tadi baik di kita fokus untuk infrastruktur digital, pemerintah digital, masyarakat digital maupun ekonomi digital, yang dimana ini merupakan tugas kita bersama-sama di sini sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sinergi, kolaborasi dengan stakeholder terkait itu sangat kita tingkatkan dan juga kita butuhkan untuk menggapai dan mencapai Indonesia Emas menuju tahun 2045. Iya, ya tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu saudara kalian, kita sudah di penghujung acara ini. Sebelum menyerahkan kembali kepada MC, saya ingin menyampaikan pantun penutup. Asik ya jawabannya ya, jangan lupa ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Asik kan kalau kencing berdiri, ya kan? Ambil buah mangga, pakailah galah. Asik. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Maafkan bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para narasumber mohon berdiri ini untuk mendapatkan cindera mata Pak. Sebagai narasumber, Pak Dahlan kami mohon kesediaannya untuk memberikan cendera mata kepada para narasumber kita. Ya, dimulai dari Pak Iswahyudi dulu. Maju Pak, maju satu langkah Pak. Nah, Pak Iswahyudi dulu. Ya, jangan salah loh, gambarnya loh.
2, 1. Oke, kita turun Pak untuk diambil dari ini untuk para audiens. Mohon izin untuk berdiri Pak, kita foto bareng dengan para narasumber Pak. Baik, mohon izin kami mengundang seluruh tamu undangan untuk dapat berdiri melangsungkan foto bersama. Ya, foto sambil ini ya ditunjukin Pak. Pak Ibu, yuk. Baik, akan kami pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Lagi. Sekali lagi izin Bapak tangan kanan di kepal. Hitungan mundur 3, 2, 1. Foto bersama selesai, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk. Kembali kepada Mbak MC, silakan dilanjutkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Feby Mahendra Putra selaku Direktur Pemberitaan Tribun Network yang telah menjadi moderator kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, berakhir sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Namun sebelum saya menutup rangkaian acara, mari bersama kita saksikan penampilan atraksi doll dari Sanggar Avadrit. Selamat menyaksikan. Tremble Singkup. Komposisi musik doll Tremble Singkup merupakan komposisi musik yang menarik untuk dinikmati. Dalam komposisi musik doll, Tremble Singkup ini memadukan irama musik singkup dan modern menjadikan perpaduan musik yang apik dan menarik. Selain itu, irama-irama singkat yang sulit dimainkan namun dipadukan pukulan seperti tamtama dan sueri, seruling menjadi komposisi musik Tremble Singkup. Penata musik Aan Grotaker, Ketua Diki Gustiawan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari bersama kita saksikan atraksi doll. Selamat menyaksikan.